Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Pangeran Percikan Ilahi hanya menertawakan ucapan sarkastik Yesa dan menatapnya dengan jijik sebelum berkata, Yesa, kekuatan negara Percikan Ilahi milikku sudah cukup untuk menghancurkanmu. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri seperti kali terakhir? Dia berhenti di sini lalu mencibir, alasan mengapa saya tidak mengambil tindakan terhadap Anda adalah karena saudara perempuan saya ingin melakukannya sendiri. Dia secara pribadi akan tiba kali ini, jadi sebaiknya kamu mempersiapkan diri. Setelah dipukul oleh sang pangeran di bagian yang sakit, ekspresi Yesa menjadi sangat sulit untuk dilihat. Ini adalah ancaman terbesarnya, kemungkinan Divine Spark Divine Maiden bermanuver melawannya. Yang lebih penting lagi, siapa yang berani melawan Sir Dizuo di dunia Secret Nether? Banyak terjadi masa muda setelah mendengar kata-kata sang pangeran, kedatangan Phoenix Maiden adalah hal yang sangat besar. Dia adalah putri kebanggaan surga yang terkenal dari awan jauh bagian selatan, seseorang dengan talenta yang sangat tinggi dan budidaya yang kuat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pertunangannya adalah Dizuo yang mengerikan. Mo Li Dao, keturunan gerbang setan langit, keluar untuk memuluskan segalanya, pangeran dan saudara Yesa. Yesa memang memiliki banyak pelanggaran, tapi pangeran dan gadis Phoenix penuh fasilitas seperti lautan luas, kami orang biasa tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan kalian berdua. Yesa seharusnya meminta maaf pada negara Percikan Ilahi, saudara Yesa. Negeri Percikan Ilahi, gerbang setan langit, dan sekte pejalan kaki adalah kekuatan besar di awan jauh bagian selatan. Mo Li Dao memiliki hubungan baik dengan Pangeran Percikan Ilahi dan Yesa, jadi dapat dipahami jika dia akan memainkan peran sebagai mediator pada saat ini. Yesa memang salah kali ini. Suara lain muncul. Dengan beberapa suara klik, orang lain memasuki halaman kuno. Orang ini mendapat cukup banyak perhatian karena lebih tepat disebut sebagai kerangka daripada manusia. Itu adalah kerangka emas berjalan tanpa daging, dia hanyalah tulang belulang. Berdiri di sana adalah kerangka lengkap yang tampaknya dibuat dari emas murni, sangat dibentengi. Di rongga matanya terdapat api emas yang menyala seolah-olah itu adalah jiwa atau muridnya. Anak emas. Banyak orang berseru setelah melihat hadirnya kerangka emas ini. Seorang anggota suku suci 100 tulang, Qiurong Wansue, yang berdiri di samping Li Qiye, juga terkejut melihat orang ini. Suku suci 100 tulang adalah suku hantu yang sangat kuat di perbatasan Nether bagian timur. Mereka dilahirkan hanya dengan tulang dan tanpa daging, tidak seperti suku hantu lainnya. Dengan karakteristiknya yang sangat unik, suku ini merupakan salah satu cabang utama dari ras hantu. Karakteristik terbesar mereka adalah tulang mereka yang sangat kuat sehingga tidak mampu memblokir serangan Life Tracer. Semakin kuat muridnya di suku ini, semakin dalam warna tulang mereka. Misalnya, tulang keturunan suku suci 100 tulang, anak emas, berwarna emas dan memiliki api jiwa di matanya. Ini berarti budidayanya sangat hebat. Golden Child mendekati Yesa dan berkata, Yesa, kamu harus meminta maaf kepada Pangeran Percikan Ilahi. Dia adalah pria yang sangat berbelas kasih jadi dia pasti akan melepaskan masalah ini. Kata-kata Golden Child membuat Yesa sulit bertindak. Meskipun dia adalah seorang pembunuh yang sangat kuat, keberadaan seperti Golden Child dan Phoenix Maiden bukanlah orang-orang yang bisa dia ganggu. Anak emas sangat kuat, rumor mengatakan bahwa tulang-tulangnya dapat menahan serangan harta karun sejati Raja Surgawi. Bahkan Raja Surgawi lainnya tidak dapat dengan bangga menamparkan dada mereka dan menyatakan bahwa tubuh mereka dapat menahan serangan semacam itu. Budidaya Pangeran Emas jauh dari level ini, namun ia mampu memblokir serangan semacam itu, yang menunjukkan kekerasan tulangnya. Mo Li Dao juga mencoba menengahi, saudara Yesa, ikatan perseteruan harus dilepaskan, bukannya diperketat. Setiap orang harus mengambil langkah mundur dan menikmati luasnya langit dan lautan. Yesa dikirim oleh perantaraan Golden Child dan Mo Li Dao. Meminta maaf tidaklah sulit, kamu hanya perlu menundukkan kepalamu sendiri kepada adikku. Pangeran Percikan Ilahi dengan ringan memutar dan berbicara dengan arogan. Meskipun Yesa kehilangan muka karena hal ini,
beruntunglah Pangeran Percikan Ilahi tidak melanjutkan perjalanannya. Golden Child lalu dengan sopan menyapa Pangeran Percikan Ilahi, Pangeran Percikan Ilahi, saya mendengar bahwa perawan Phoenix akan datang, saya ingin tahu apakah Di Zuo juga akan berada di sana. Mengenai kedudukan, status, dan kekuasaan, Pangeran Percikan Ilahi tidak memenuhi syarat untuk menerima sikap sopan dari anak emas. Suku suci 100 tulang adalah cabang utama dan jauh lebih kuat dari negeri Percikan Ilahi. Alasan kesopanan ini dan juga membujuk Yesa untuk meminta maaf adalah untuk menjalin hubungan dengan Di Zuo dari singgasana tulang segudang. Pada akhirnya, prestise Di Zuo seperti guntur di dunia suci Nether, menyebabkan semua anggota muda gemetar. Berasal dari tahta tulang segudang sudah cukup menonjol, namun menjadi keturunan sekte dengan 3 kaisar menjamin kehebatannya. Inilah alasan mengapa ketika orang berbicara tentang Di Zuo, mereka akan menambahkan kata "Tuan" untuk menunjukkan statusnya dengan jelas. Jika makam perdana yang tidak menyenangkan terbuka, maka saudara iparku akan datang. Dia adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk memiliki teknik abadi untuk keabadian. Kata Pangeran Percikan Ilahi dengan bangga. Ia memang selalu penuh kebanggaan dan arogansi ketika berdiskusi tentang kakak iparnya, yang merupakan pemuda paling terkenal di dunia Secret Nether saat ini. Bagaimanapun juga, orang inilah yang menurut orang-orang kemungkinan besar akan menjadi kaisar abadi. Tuan Di Zuo akan datang sendiri. Banyak orang yang terkesiap dan tidak berani memanggil sang pangeran karena kesombongannya. Bagi banyak orang, memiliki saudara ipar seperti Di Zuo memang merupakan suatu kebanggaan. Sang pangeran memang terlalu sombong dan tidak memandang siapapun, namun Di Zuo sudah cukup untuk membungkam semua orang jenius lainnya. Jika memang ada metode keabadian di makam perdana yang tidak menyenangkan, maka Di Zuo adalah kandidat yang memenuhi syarat untuk itu. Jika Tuan Di Zuo datang sendiri, maka saya pasti akan menyambutnya untuk mendengar tentang Grand Dao-nya. Anak emas mengikutinya sambil tersenyum. Golden Child bukanlah orang yang lemah. Ada rumor yang menyatakan bahwa dia telah memasuki alam penguasa surgawi, dia jauh lebih kuat dari Yesa atau Mo Li Dao. Namun, kerendahan hati saat ini menggambarkan kekuatan dan kekayaan Di Zuo. Saya pasti akan memberi tahu saudara Golden setelah saudara ipar saya tiba. Pangeran Percikan Ilahi menjawab sambil tersenyum juga. Banyak orang saling melirik dan diam-diam membicarakan kedatangan Di Zuo. Yang lain juga membahas apakah makam perdana yang tidak menyenangkan akan dibuka atau tidak. Apakah ini akan benar-benar terbuka? Seorang anak muda merasa gatal karena kegembiraan tentang kuburan. Yang lain merasa sedih dan seseorang mengeluh sambil menghela nafas. Kedatangan pribadi Di Zuo akan mengalahkan begitu banyak orang. Ini sangat masuk akal karena banyak orang mundur di hadapannya, tidak berani bersaing. Sementara yang lain sedang berbicara, Li Qiye dan Qiurong Wanshui duduk di sudut dan bermeditasi sambil menunggu kedatangan Im. Yesa sedang menatap kita. Setelah beberapa saat, Qiurong Wanshui berbisik. Pada titik ini, mata suram Yesa terletak pada mereka berdua, mata ini dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelumnya, Yesa sudah ingin membunuh keduanya untuk mencuri harta mereka, tapi dia diganggu oleh Biksu Dazi. Pertemuan kebetulan ini memicu niat membunuh Yesa tetapi ada terlalu banyak orang di sini dan dia tidak ingin mengambil tindakan secara sembarangan. Li Qiye masih memejamkan mata setelah mendengar Qiurong Wanshui. Tanpa mencampurkan mata, dia lalu perlahan berkata, abaikan lalat itu. Jika dia ingin mati, maka saya akan dengan senang hati membantu. Qiurong Wanshui tetap diam. Dia tidak mengutip kepercayaan diri Li Qiye, tapi akan merepotkan jika Yesa mendengarkan. Berasal dari suku kecil, sebagai kepala suku, dia lebih sering memilih mundur. Dia sangat berbeda dari Li Qiye yang galak dan tidak memandang siapapun. Langit menjadi lebih gelap karena semakin banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelanggan. Di antara mereka ada banyak murid dari kekuatan besar. Bahkan ada keturunan mereka yang datang. Mereka tiba dan duduk di sudut halaman, menunggu peletangan dimulai. Saat malam tiba, seseorang tiba-tiba muncul di tengah halaman. Tidak ada yang melihat bagaimana dia sampai di sana. Seolah-olah dia selalu ada di sana. Kemunculan tiba-tiba ini mengejutkan banyak orang ketika semua orang memperhatikan. Orang itu tersenyum dan menyatakan, teman-teman, saya sangat senang melihat kalian semua datang untuk berpartisipasi dalam peperangan Im penyadap peti mati.
Kami tidak akan membuang waktu, penyadapan peti mati akan dimulai sekarang. Kamu adalah Im. Seseorang bertanya dengan ragu setelah melihat orang yang baru saja tiba ini. Pria itu sambil menjawab tersenyum lebar, saya jamin saya adalah Im dan Im adalah saya. Para peserta muda saling memandang setelah melihat pria ini dan merasa sangat bingung. Setelah mendengar tentang peletangan Im penyadap peti mati, banyak dari mereka mengira bahwa juru lelang adalah hantu penghuni Necropolis. Orang ini sama sekali tidak sesuai dengan imajinasinya. Ini adalah seorang lelaki tua dengan peranakan kekar. Rambutnya benar-benar putih dan janggutnya sangat panjang. Wajahnya baik seperti seorang kakek yang baik hati. Tidak ada yang bisa menyatukan lelaki tua dan Im ini. Dia jelas hanya seorang lelaki tua biasa yang baik hati. Banyak dari mereka membuka tatapan surgawi mereka untuk melihat apakah lelaki tua ini adalah makhluk hidup atau hantu, tetapi tidak ada yang bisa melihat menembus dirinya. Apakah kamu laki-laki atau hantu? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu rahasia. Im tersenyum sebagai tanggapan. Sifat misteriusnya membuat para penggarap muda yang hadir semakin penasaran. Meskipun tatapan surgawi tidak dapat membedakan apakah dia masih hidup atau sudah mati, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia tidak tampak seperti hantu. Namun, siapakah dia jika bukan hantu? Penggarap dari generasi sebelumnya sama sekali tidak akan memasuki Necropolis tidak peduli seberapa kuatnya mereka kecuali mereka bosan hidup. Jika orang tua itu masih hidup, lalu mengapa dia datang ke Necropolis? Siapapun yang tahu bahwa Necropolis tidak mempengaruhinya. Energi darahnya yang mengering akan mempengaruhi, terutama mengendalikan yang lebih tua, tetapi tidak dengan Im. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Qiurong Wanshui, yang duduk di sebelah Li Qiye, dengan pelan berbisik, apakah dia benar-benar hantu? Pada awalnya, dia mengira Im adalah hantu kecil dan muda, dia tidak mengira Im adalah orang tua yang baik hati. Li Qiye memandang Im dan tersenyum, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, aku khawatir tidak ada yang tahu. Namun, Qiurong Wanshui percaya bahwa Li Qiye harus mengetahui sesuatu lebih dari yang dia ungkapkan. Baiklah, jangan bicara lagi, pelanggan dimulai sekarang. Aturannya sangat sederhana. Tidak diperlukan senjata atau batu giok halus, dan yang Nightfish juga tidak diperlukan. Saya akan mengambil satu item dan siapapun dapat berdagang dengan saya selama itu adalah sesuatu yang saya suka. Lalu, saya akan berdagang dengan orang itu. Semua orang saling melirik, lelang macam apa ini? Ini lebih seperti pos perdagangan sederhana. Im kemudian mengeluarkan peti mati kecil seukuran kotak. Rupanya diukir dari sepotong batu giok yang memancarkan udara dingin, sesuatu yang secara alami dibentuk oleh langit. Im kemudian dengan lembut membuka peti mati kecil itu. Cahaya batu giok menghasilkan tempat itu sementara suara jernih terdengar seolah-olah permata emas beredar guling di atas piring batu giok. Semua orang kemudian memperhatikan bahwa peti mati kecil itu berisi kepompong seukuran kepalan tangan. Warnanya hijau seperti batu giok, tampak sangat ajaib. Im kemudian berbicara sambil tersenyum, ini adalah kepompong dari Heavenly Jade Cicada. Saat menetas, jangkrik giok surgawi akan keluar. Dia kemudian menutup peti mati kecil itu dan berkata, sekarang, keluarkan hartamu. Banyak orang yang merasa bingung. Beberapa dari mereka belum pernah mendengar tentang jangkrik giok surgawi sehingga tidak mungkin mereka mengambil harta mereka untuk ditukarkan. Namun, seorang yang bertabrakan muda yang berasal dari klan kuno secara emosional berseru, jangkrik giok surgawi, makhluk legendaris yang hidup di tanah abadi kuno. Mendengar ini, banyak orang langsung terharu. Siapapun yang bisa memasuki tanah abadi kuno akan mendapatkan keajaiban, kekayaan besar. Terlepas dari 6 tempat abadi kuno yang mana, mereka yang bisa memasukinya pasti akan mendapat manfaat besar. Jangkrik giok surgawi ini tumbuh di tanah abadi kuno, jadi bagaimana mungkin hal itu tidak mengejutkan para penonton yang hadir. Seorang yang terlibat muda mengeluarkan bel dan berkata, saya memiliki harta dao asing bernama lonceng bintang jatuh. Namun, sebelum pemuda ini menyelesaikan kalimatnya, Im sudah menangkapnya dan mengusirnya keluar dari Midtown. Ku bilang aku tidak butuh senjata. Dia dengan mudahnya mengusir muda itu keluar dari Midtown menyebabkan banyak orang gemetar karena mereka tahu bahwa dia tidak dapat diduga. Pemuda lainnya mengeluarkan kotak harta karun dan berkata, saya memiliki permata untuk perlindungan.
Kotak itu memancarkan cahaya gelombang ilahi. Pemuda itu menunjukkannya kepada Im dan kemudian segera menutup-tutupnya agar orang lain tidak melihat permata di dalamnya. Im melirik sebelum menyimpulkan dan berkata, tidak perlu. Saya memiliki tulang kuno. Anak emas dari suku suci 100 tulang mengeluarkan sebuah tulang seukuran telapak tangan. Itu adalah tengkorak yang seluruhnya berwarna hitam. Saat dia mengeluarkannya, mengeluarkan hantu yang melengking bergema, membuat para pendengar merinding. Agak menarik. Im memelihara tulang tua itu dan menganggukkan kepalanya setuju. Golden Child mau tidak mau menjadi bahagia. Dia memiliki kesempatan untuk menukarkan ini dengan Heavenly Jade Cicada dari Im. Bagaimana kalau aku menceritakan sebuah kisahmu? Saat ini, Li Qiye perlahan berbicara. Qiurong Wanshui terkejut dan merasa ini terlalu berlebihan. Yang lain menggunakan harta untuk barter, tapi Li Qiye akan menceritakan sebuah kisah. Setelah melihat bahwa Li Qiye adalah bagian dari umat manusia, Golden Child hadir dan berkata, jika Anda tidak memiliki harta apapun, jangan menimbulkan masalah. Berdiri di samping. Tentu saja, Im dengan cepat menganggukkan kepalanya dan berkata, tetapi kamu harus berhati-hati. Jika kamu menceritakan kisah yang dibuat-buat secara acak, maka aku akan mengusirmu. Tentu saja, jika saya menyukai ceritanya, maka jangkrik langit surgawi akan menjadi milik Anda. Semua orang tidak percaya. Menceritakan sebuah cerita untuk ditukar dengan harta karun, ini terlalu keterlaluan. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Li Qiye tersenyum dan berkata, Anda dapat yakin bahwa ini adalah cerita yang bagus. Dia kemudian berdehem dan berbicara, dahulu kala, ada seekor burung gagak yang dapat berbicara. Jauh lebih lama lagi, ada seseorang bernama Gongyang dari dunia bawah. Suatu hari, burung gagak bertemu Gongyang dan berkata, ada sebuah tempat bernama Gua Abadi dengan seorang abadi yang memimpin di dalamnya. Yang abadi ini memiliki kehidupan abadi. Terlebih lagi, makhluk abadi ini sedang menumbuhkan rumput abadi. Jika seseorang memakan rumput abadi ini, maka mereka juga akan mendapatkan kehidupan adi. Setelah mendengarkan hal ini, Pangeran Percikan Ilahi mencibir, cerita macam apa ini? Omong kosong, diam. Im, yang tersesat dalam cerita, menyela Pangeran Percikan Ilahi. Sang pangeran dengan patuh menutup mulutnya. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan rumput abadi ini dari yang abadi. Burung gagak memberitahu Gongyang bahwa ia telah menemukan cara dia untuk mengambil rumput ini, selama Gongyang mengikuti instruksinya. Gongyang benar-benar mempercayai kata-kata burung gagak. Li Qiye perlahan menceritakan kisah yang sangat membosankan ini. Banyak orang mulai tertidur dan tidak ingin mendengarkan lebih jauh. Ini adalah kisah yang konyol, bahkan anak-anak pun tidak mau mendengarnya. Bagi para petualang seperti mereka, hal-hal ajaib terjadi setiap hari sehingga cerita yang tidak masuk akal dan membosankan seperti ini hanya membuang-buang waktu. Qiurong Wanshui juga merasa bahwa kisah ini tidak bagus. Legenda apapun tentang Kaisar Abadi pasti jauh lebih baik. Kisah seperti ini hanya bisa menghibur anak-anak di dunia fana, bukan untuk penggarap seperti mereka. Petik 2. Gongyang mengikuti usulan burung gagak dan pergi menemui yang abadi untuk menemukan akar rumput yang abadi. Gongyang kemudian meminta rumput abadi kepada yang abadi, tetapi yang abadi. Li Qiye untuk sementara berhenti pada saat ini. Lalu apa? Dibandingkan dengan pendengar lain yang bosan, Im mendengarkan dengan penuh semangat. Banyak orang yang bingung kenapa dia menikmati cerita konyol seperti itu. Dan kemudian klan Gongyang menghadapi genosida. Li Qiye tersenyum dan menyelesaikannya. Orang pertama yang teringat adalah Qiurong Wanshui yang duduk di sebelah Li Qiye. Cerita macam apa ini? Sebuah cerita yang benar-benar tidak koheren tiba-tiba berakhir dengan pemusnahan klan, betapa konyolnya ini. Omong kosong, benar-benar terputus-putus. Beberapa orang berpikir bahwa cerita Li Qiye terlalu mendadak. Meski awalnya sangat membosankan dan menjemukan, setidaknya tetap terorganisir. Ucapan tiba-tiba di akhir cerita benar-benar hancur karena klan Gongyang dihancurkan. Itu hanya sebuah cerita yang berantakan. Namun, Im menutup matanya dan mengganggu sambil menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia gumamkan. Cerita bagus, luar biasa, sungguh menakjubkan, keajaiban sepanjang zaman, unik di dunia ini. Setelah beberapa saat, Im memuji dan menggenggam tangan secara emosional.
Semua orang menjadi tercengang mendengar pujian seperti itu, termasuk Qiurong Wanshui. Ini sudah keterlaluan. Bagaimana cerita yang berantakan dan terputus-putus yang diceritakan dengan cara yang tidak koheren bisa dipuji seperti ini? Peti mati kecil ini milikmu. Im tampak sangat bersemangat dan melemparkan peti mati batu giok yang berisi jangkrik langit surgawi kepada Li Qiye. Mulut semua orang terbuka lebar. Cerita yang berantakan bisa ditukar dengan harta karun. Terlalu sulit dipercaya. Qiurong Wanshui juga merasa sulit mempercayai hal ini. Semua orang akan berpikiran sama jika mereka diberitahu tentang kejadian ini. Untukmu, Li Qiye meletakkan peti mati giok itu ke tangan Qiurong Wanshui. Baru pada saat itulah dia yakin bahwa ini bukan hanya mimpi. Ini, Qiurong Wanshui dibuat dengan aneh. Li Qiye memberikan harta berharga lainnya. Li Qiye sambil bercanda menambahkan, jangan salah paham, ini bukan tanda kasih sayang. Qiurong Wanshui sangat pendiam tetapi juga menyentuh. Meskipun dia membuat lelucon, Qiurong Wanshui masih menganggap sikapnya hangat dan manis. Oke, lelang ini totalnya terdiri dari 9 peti mati. Ini yang kedua, peti mati perak. Saya melanjutkan sambil tersenyum, ini barang bagus, terutama untuk ras hantu. Night Soul Aqua, penggarap suku hantu yang menggunakan air ini pasti bisa memperkuat takdir sejati mereka. Im membuka peti mati perak. Di dalamnya ada udara kehijauan pucat yang memancarkan energi bawah. Para penggarap ras hantu suasana ini dan menyadari bahwa takdir merasakan sejati mereka menjadi semakin bersemangat. Itu membuat mereka menyadari bahwa Night Soul Aqua ini adalah udara yang sangat bermanfaat dan suci bagi ras hantu. Saya ingin bercerita, saya ingin bercerita. Orang-orang mulai bersaing untuk mendapatkan kesempatan bercerita. Li Qiye hanya tersenyum sebelum menutup matanya. Night Soul Aqua tidak berguna baginya. Im secara acak menunjuk ke arah seseorang yang termasuk muda dan berkata, oke, coba saja. Pemuda yang dipilih oleh Im sangat gembira. Dia berdeham sebagai persiapan dan memulai, suatu ketika ada seorang anak yang jatuh ke dalam gua abadi. Ada rumput abadi yang tumbuh di dalam gua ini. Omong kosong, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum dia diusir dari Midtown oleh Im. Saya punya cerita. Saya punya satu. Yang lain tidak menyerah. Mereka mengangkat tangan dan berteriak keras. Im kemudian secara acak memilih orang lain. Orang ini dengan gembira memulai, selama era Desolate, seekor Phoenix emas muncul di dunia Secret Nether. Di punggung ada benteng abadi. Omong kosong, kisah pemuda itu sungguh luar biasa, tapi dia tidak melangkah terlalu jauh sebelum diusir dari Midtown oleh Im. Selusin cerita menyusul, beberapa tahu diberi dengan sangat baik, tetapi semuanya dibuang begitu saja. Qiurong Wanshui kesulitan menahan kegembiraannya saat memegang peti mati batu giok. Dia mendengarkan semua cerita sejauh ini dan berpikir sangat aneh. Beberapa kisahnya penuh warna, salah satunya bahkan sebanding dengan legenda Kaisar Abadi, tetapi semua pendongeng diusir oleh Im. Faktanya, dia bukan satu-satunya karena banyak orang lain juga yang bingung. Mengapa Im begitu tidak menerima cerita-cerita lainnya? Yang Nobel, mengapa Im tertarik dengan ceritamu? Qiurong Wanshui yang kebingungan berbisik pelan di telinga Li Qiye. Li Qiye memandangnya dan tersenyum sambil menjawab, inti dari permasalahannya bukanlah cerita itu sendiri tetapi informasi yang terkandung di dalamnya. Itu sangat berharga dan berguna. Informasi yang berguna dan berharga. Qiurong Wanshui berkata dengan terkejut. Dia tidak merasa bahwa cerita bangsawan mudanya mengandung informasi yang sangat berharga. Ini bukanlah sesuatu yang kalian bisa mengerti. Li Qiye berkata sambil tersenyum, jika seseorang tidak mengetahui masa lalu yang abadi dan iblis abadi, lalu bagaimana mereka bisa mengetahui tentang hal yang tersembunyi dalam kisah tersebut? Qiurong Wanshui kemudian mengingat kembali kisah yang diceritakan oleh bangsawan mudanya. Jika dia berkata demikian, maka cerita ini pasti menyembunyikan sebuah rahasia besar, tapi dia tidak merasakan sesuatu yang terlalu menakjubkan tentang cerita khusus ini. Jangan khawatir tentang hal itu, kamu tidak memiliki pengalaman yang diperlukan untuk memahaminya. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Qiurong Wanshui dengan lembut menghela nafas dan menyerah pada masalah ini. Seperti yang dikatakan Li Qiye, memahami inti cerita berada di luar kemampuannya. Setelah puluhan orang diusir, para peserta mulai memahami bahwa mendongeng tidak ada gunanya sehingga mereka mulai mengambil barang untuk disimpan.
Akhirnya, peti mati kedua ditukarkan kepada seorang muda dari klan kuno untuk mendapatkan lukisan kaligrafi tua. Banyak orang menganggap preferensi Im sangat aneh. Penggarap lain akan menganggap hukum prestasi sebagai nomor 1 dan harta karun nomor 2. Barang-barang seperti lukisan kaligrafi tidak ada gunanya dan tidak bernilai uang, tapi Im pasti menyukai hal-hal semacam ini. Banyak pertarungan muda yang penuh penyesalan. Jika mereka tahu bahwa Im menyukai barang-barang aneh ini, maka mereka akan membeli banyak barang di dunia fana karena lukisan kaligrafi ini tidak bernilai apapun, mereka bisa membeli sebanyak yang mereka mau. Sementara yang lain merasa bahwa lukisan itu tidak berharga, Li Qiye membuka matanya dan diam-diam memuji, barang bagus. Apa itu? Qiurong Wanshui juga tidak bisa melihat betapa bergunanya lukisan ini. Bagi orang awam, ini adalah seni, tetapi seni tidak berguna bagi para pengecut. Penggarap hanya mengincar kekuasaan. Li Qiye tersenyum dan menjelaskan, ini adalah sesuatu dari dinasti kuno. Rata-rata orang tidak akan mampu melihat kedalamannya, itu berisi beberapa hal yang patut diinginkan. Li Qiye tidak mengungkapkan seluruh rahasianya, namun Qiurong Wanshui sekarang tahu bahwa lukisan ini tidak melengkung itu. Dia bertanya-tanya mengapa Li Qiye mengetahui begitu banyak hal, seolah-olah dia mengetahui rahasia banyak rahasia. Dan seolah dia tahu apa yang dipikirkannya, dia melanjutkan, karena saya banyak membaca. Inilah sebabnya saya mengetahui banyak hal. Qiurong Wanshui meliriknya dengan penuh keraguan. Jika segala sesuatu di dunia ini tertulis, maka tidak akan ada rahasia. Im terus melelang 6 peti mati lagi, termasuk peti mati emas dan peti kayu dewa dengan segala macam benda di dalamnya, seperti harta karun dan benda aneh yang tidak diketahui siapapun. Barang yang dia inginkan juga sangat spesial. Barang-barang milik kekuatan besar tidak disukainya. Selama pelengangan, anak emas dan pangeran percikan ilahi mengambil harta dari sekte mereka, namun semuanya ditolak. Orang-orang menemukan bahwa Im menyukai barang-barang yang digali dari Necropolis. Termasuk peti mati giok yang dimenangkan oleh Li Qiye, Im telah melelang 7 item. Di antara 6 peti mati, 4 perdagangan berhasil termasuk 4 item yang ditemukan di Necropolis. Para penggarap muda kemudian memahami bahwa Im sedang mencari hal-hal tertentu di Necropolis, sehingga mereka bertindak sesuai ketika menyajikan harta benda mereka. 2 peti mati terakhir sungguh menakjubkan. Mereka sangat langka di dunia ini. Setelah peti mati ketujuh dilelang, Im tersenyum dan kemudian dengan ramah berkata, selama kamu mendapatkan salah satu dari 2 harta ini, maka pada hari kamu memahaminya, kamu akan bebas melakukan apapun yang kamu mau dengan kegunaannya. Anak-anak muda menjadi sangat bersemangat setelah mendengar ini. 7 peti mati sebelumnya semuanya berisi barang-barang luar biasa, dan sekarang hanya tersisa 2. Rupanya 2 yang terakhir lebih baik dari 7 sebelumnya. Dia bahkan mengatakan bahwa mereka sangat langka di dunia ini, jadi mereka pasti sangat menakjubkan. Pada titik ini, Im perlahan mengeluarkan peti mati perunggu. Peti mati perunggu ini sangat besar, ukurannya 2 kali lipat dari peti mati biasa dan berisi sesuatu yang sangat besar di dalamnya. Im sedikit terkejutnya dan kemudian membukakan matanya sebelum berbicara sambil tersenyum, sekarang, biarkan aku melihat barangmu. Jika saya melihat sesuatu yang saya sukai, maka peti mati ini akan menjadi milik Anda. Mengapa kamu tidak membuka peti matinya agar semua orang bisa melihatnya? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Im dengan menjawab, tidak perlu terburu-buru, item saya pasti bagus. Tunggu sampai saya melihat penawaran Anda terlebih dahulu. Aku bisa membuka peti matinya nanti. Mendengar ini, orang-orang segera mengeluarkan barangnya agar tidak ketinggalan. Saya memiliki batu gading hijau yang ditemukan di dalam gerbang Pentarealem. Seorang yang terlibat muda mengeluarkan barangnya dan memperkenalkannya pada Im. Saya memiliki kunci sungai yang mendalam. Ini ada di dalam batang alga hantu di sungai hantu. Orang-orang buru-buru mengeluarkan barang mereka. Sementara itu, Im sedang melihat benda yang dikeluarkan oleh Pangeran Percikan Ilahi. Sang pangeran memperhatikan bahwa Im tertarik dengan barangnya sehingga dia dengan penuh semangat merekomendasikan, saya memperoleh ini di Necropolis. Saat digali, cahaya bawah yang berkilauan berpindah kemana-mana. Meskipun saya tidak tahu harta karun apa itu pasti satu-satunya. Agak menarik, Im melirik barang milik sang pangeran dan menganggukkan kepalanya.
Golden Child mengeluarkan mata abu-abunya dan berkata, ini adalah mata kuno yang ditinggalkan oleh orang bijak dari suku saya. Asal-usulnya tidak jelas, tapi sungguh menakjubkan. Ya, itu memang sangat jarang. Im menatap mata itu dan mengangguk setuju. Saat Im sedang melihat semua barang yang dihadirkan, Li Qiye sedang menatap peti mati perunggu. Saat Im mengeluarkannya, Li Qiye memusatkan perhatian pada arah benda itu dan seberkas cahaya bersinar dari dalam matanya, sepertinya dia ingin melihat apa yang ada di dalam peti mati itu. Dia memandang peti mati itu dengan cermat tanpa satu detail pun. Dia melakukannya lagi dan lagi. Im akhirnya berhasil melewati item semua orang. Hanya ada dua yang dia sedikit tertarik. Satu milik Pangeran Percikan Ilahi dan yang lainnya adalah mata anak emas. Pangeran dan anak emas diam-diam bahagia karena peluang mereka sangat tinggi. Ais, kalian tidak punya banyak barang bagus. Im kecil melihat benda itu dari sang pangeran lagi. Dia sedikit memanjang, tapi tidak banyak. Bagaimanapun, barang di peti mati perunggu itu sangat berharga. Sang pangeran sangat gembira. Jika Im ingin berdagang, maka dia adalah klien yang paling menjanjikan. Jika senior tidak setuju, saya dapat mengambil beberapa barang lagi dari Necropolis. Pangeran Percikan Ilahi segera menambahkan. Itu tergantung pada siapa mereka. Im mengangguk. Apakah kamu ingin bertaruh? Namun, sebelum sang pangeran bisa mengeluarkan barangnya, Li Qiye tiba-tiba berbicara kepada Im. Sang pangeran tidak senang, jadi dia dengan dingin berbicara, manusia junior, enyahlah ke samping. Apakah kamu tidak melihat bahwa aku sedang berbisnis dengan senior? Li Qiye mengabaikan sang pangeran dan melanjutkan, sampah ini tidak layak untuk disebutkan. Bukankah Anda merasa transaksi ini tidak adil bagi Anda? Bagaimana kalau kita bertaruh, saya yakin Anda akan puas. Kata-kata Li Qiye tidak hanya menyinggung perasaan sang pangeran, tapi bahkan kelompok anak emas. Dia tiba-tiba menjadi musuh publik nomor satu. Mata anak emas dan Pangeran Percikan Ilahi menjadi tajam. Golden Child kemudian dengan dingin tersenyum. Dan berkata, semut manusia masih berani bertindak sombong. Kilatan mematikan muncul di mata Pangeran Percikan Ilahi saat dia dengan dingin mengucapkan, tunggu sampai aku menyelesaikan perdagangan dengan senior sebelum berbicara, jangan ganggu kami. Tentu saja, sang pangeran sangat menginginkan peti mati perunggu itu, dan yang jelas, saya cenderung untuk menukarnya. Pada saat yang begitu penting, Li Qiye tiba-tiba memutuskan untuk ikut campur, jadi bagaimana mungkin sang pangeran tidak menjadi marah. Li Qiye mengabaikan mereka dan bertanya lagi pada Im, maukah kamu bertaruh atau tidak? Im menatap Li Qiye sambil memberi isyarat agar semua orang diam. Dorongan pangeran yang marah untuk membunuh semakin tinggi. Pepatah umum memang benar, memotong jalan seseorang menuju kekayaan yang sama dengan membunuh orang lain. Taruhan macam apa? Kata Im dengan penuh minat. Dia memang mencuri benda milik Pangeran Percikan Ilahi, namun dia juga berpikir kalau benda itu saja tidak cukup berharga. Li Qiye sambil terus tersenyum, saya akan menebak apa yang ada di peti mati Anda. Jika aku benar, maka peti mati itu akan menjadi milikku. Jika saya salah, maka saya akan memberikan kompensasi kepada Anda dengan sebuah item. Harta karun apa yang mungkin dimiliki oleh manusia junior? Jangan buang waktu, senior. Pangeran Percikan Ilahi mencibir, senior, saya masih memiliki beberapa barang bagus lainnya yang diambil dari Necropolis, bagaimana kalau Anda melihatnya? Im mewakili lengan bajunya, memberi isyarat agar sang pangeran tutup mulut. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat marah dan dia ingin membunuh Li Qiye saat itu juga. Makanan ada tepat di depannya, namun makanan itu terbang menjauh. 1. Mentah adalah seekor bebek yang ada di depan mulutnya, namun ia terbang, pepatah lain tentang sesuatu yang hilang di depan mata kita. Im dengan antusias bertanya, apa yang akan kamu lakukan denganku? Li Qiye menyerahkan botol kepada Im dan tersenyum, coba lihat, saya yakin kamu akan menerima taruhannya. Im membuka botolnya dan langsung terkejut. Dia langsung menutupnya, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, kamu sudah berangkat. Li Qiye hanya tersenyum karena ini sesuai ekspektasinya. Botol itu berisi air bintang segudang, sesuatu yang bahkan diinginkan oleh Kaisar Abadi, jadi bagaimana mungkin Im bisa menolaknya. Faktanya, bukan hanya airnya saja, bahkan botolnya saja sudah menjadi harta karun yang luar biasa.
Bagaimana mungkin botol yang berisi air bintang segudang tidak menakjubkan? Botol itu adalah hadiah ucapan selamat dari kuil Dewa Perang kepada Li Qiye. Tidak ada yang tahu apa isi botol Li Qiye. Qiurong Wanshui juga sangat penasaran, tapi dia lebih penasaran dengan isi peti mati perunggu itu. Sebelumnya, Im memperdagangkan 7 item kepada orang lain. Dengan mengirimkan item pertama, 6 item lainnya tidak menarik minat Li Qiye, namun item ke-8 menyebabkan dia bertindak. Dia penasaran dengan benda yang bahkan bisa menggoda Li Qiye dengan cara seperti itu. Im mengembalikan air bintang segudang kepada Li Qiye dan dengan tidak sabar mendesak, "Oke, kamu bisa menebaknya sekarang." Pangeran Percikan Ilahi semakin membenci Li Qiye setelah melihat kejadian ini. Penjualan seperti itu dirusak oleh orang bodoh ini. Li Qiye menyimpan airnya dan tersenyum, "Pelan-pelan, biarkan aku melihat peti mati perunggumu dulu." Im langsung setuju, "Selama kamu bisa menebak dengan benar, itu akan menjadi milikmu." Im sangat menginginkan udara Li Qiye. Sebotol air seperti itu sudah cukup untuk menggoda siapapun tanpa kecuali. Li Qiye berdiri di depan peti mati perunggu dan dengan lembutnya seolah dia sedang merasakan kekasihnya. Dia kemudian akhirnya menutup matanya untuk merasakan peti mati itu. Beberapa saat, mulai berlalu dan Li Qiye tetap diam dengan mata terpejam. Pikirannya tertuju pada peti mati itu. Sang pangeran dengan dingin berteriak, "Apakah kamu tahu apa yang ada di dalamnya atau tidak? Jika tidak, menyerah saja, jangan buang waktu semua orang." Sang pangeran telah kehilangan seluruh kesabarannya. Dia tidak ingin Li Qiye menebak dengan benar sehingga dia masih memiliki kesempatan. "Tutup mulutmu." Im menyela Pangeran Percikan Ilahi tanpa mempertimbangkan wajahnya. Dimarahi oleh Im membuat sang pangeran terlihat jelek, tapi dia tidak berani bertindak. Sebelumnya, Im dengan mudah mengusir puluhan orang keluar dari Midtown. Semua orang tahu bahwa lelaki tua itu memiliki kekuatan yang tak terduga dan dapat dengan mudah menghancurkan mereka, jadi mereka tidak berani menyakiti perasaannya. Sang pangeran tidak mampu memprovokasi Im, tapi dia tidak peduli pada Li Qiye. Inilah kejadiannya, dia menaruh semua rasa kekecewaannya pada Li Qiye. Cepat atau lambat, dia akan menghancurkan manusia semut ini. Setelah beberapa saat, Li Qiye akhirnya membuka matanya dan pemandangan halus. Im kemudian dengan cepat mendesaknya, "Katakan padaku tebakanmu. Jika kamu benar, maka peti mati itu akan menjadi milikmu." Dia bahkan takut Li Qiye akan berubah pikiran karena dia sangat membutuhkan air bintang segudang. Qiurong Wanshui menahan napas untuk mengantisipasi kekhawatirannya terhadap bangsawan mudanya. Jika tebakannya salah, maka kerugiannya akan sangat besar. Li Qiye dengan lembut mengetuk peti mati perunggu itu dan dengan santai berkata, "Jika tebakanku benar, maka benda ini memiliki asal-muasal kuno dan pernah menyegel seluruh dunia." Li Qiye berhenti di sini sebelum melanjutkan, "Namanya adalah Pentagate Penyegel Surga." Im terkejut dan hanya bisa tersenyum pahit, "Saya tidak berpikir seseorang di dunia ini masih bisa mengenalinya." Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian menatap Li Qiye, "Seseorang harus bisa menyerah dengan elegan. Peti mati perunggu itu milikmu." Meskipun dia tidak mau, dia tetap tampil dengan gaya. "Terima kasih." Li Qiye tersenyum dan mengambil peti mati perunggu itu. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini, Pentagate Penyegel Surga, sungguh sebuah legenda kuno. Semua orang ingin melihat benda di dalamnya, tapi Li Qiye sepertinya tidak akan membukanya karena dia sudah menyimpannya. Banyak orang yang bergigi dengan sikap bermusuhan sambil menatap Li Qiye. Meskipun mereka belum pernah mendengar nama Pentagate Penyegelan Surga, faktanya bahwa ia pernah menyegel sebuah dunia berarti bahwa itu pasti sesuatu yang luar biasa. Aku menghela nafas. Dia sangat sedih karena tidak bisa mendapatkan Myriad Star Water. "Baiklah, ini akan menjadi barang terakhir yang dilelang." Im kemudian dengan serius berkata, "Peti mati terakhir benar-benar bernilai barang paling berharga sepanjang hidupmu. Keluarkan barang-barang yang kamu temukan di Necropolis." Kali ini, Im dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia menginginkan barang-barang Necropolis. Ini adalah tujuan awalnya. Semua orang mengeluarkan barang mereka dari Necropolis tanpa ragu-ragu. Hanya dalam sepersekian detik, harta karun berwarna-warni muncul dan menampilkan cahaya beraneka ragam. "Ini peti mati terakhir." Im mengeluarkan item terakhir. Ini adalah peti mati kayu kecil yang tidak menarik perhatian sama sekali. Ukurannya kira-kira sebesar telapak tangan dan berwarna ungu.
Meskipun ukurannya sederhana, itu adalah sebuah karya seni yang halus. Rune diukir di atasnya, tetapi alih-alih diukir dengan tangan, rune tersebut terasa alami seolah-olah selalu ada di sana. Semua orang kecewa melihat peti mati kayu kecil ini sebagai barang terakhir. Mereka semua berasumsi bahwa barang terakhir akan, setidaknya, disimpan di dalam peti harta karun dan bukan peti mati kayu biasa. Jangan menilai berdasarkan penampilan luarnya. Im perlahan berkata, bahkan jika kalian semua mengambil semua barang di Necropolis, itu mungkin masih belum cukup untuk ditukar dengan peti mati kecilku. 8 harta karun sebelumnya sudah menakjubkan, jadi kalimat Im menyadarkan semua orang akan kehebatan peti mati kayu kecil ini. Senior, silakan lihat, ini semua yang saya peroleh dari Necropolis. Pangeran Percikan Ilahi dengan cepat mengeluarkan semua barangnya. Tidak, ada lebih dari sekedar ini. Pangeran kemudian menyuruh murid-murid di sisinya untuk mengambil semua yang mereka miliki dan memamerkannya di depan Im. Dia kemudian melanjutkan dengan berkata, Senior, hanya ini yang saya miliki. Selama kamu mau, semuanya akan menjadi milikmu. Kelompok Golden Child juga mengeluarkan semua barang mereka dari Necropolis, tetapi mereka tidak memiliki sebanyak Divine Spark Prince. Ini karena Pangeran Percikan Ilahi membawa banyak murid Percikan Ilahi dan telah lama berada di sini untuk menangkap banyak ikan untuk penyimpanan. Ekspresi Li Qiye berubah setelah melihat Im mengeluarkan peti mati kayu kecil itu dan berkata, bagaimana benda ini bisa jatuh ke tanganmu? Li Qiye menyorotkan peti mati itu dan yakin akan keasliannya. Takdir. Im menatap Li Qiye dan buru-buru berkata sambil tersenyum, apakah kamu menginginkannya? Apakah Anda ingin berdagang? Untuk isi botolmu. Li Qiye dengan lembut menenangkan dan berkata, kamu harus tahu bahwa aku tidak akan menukarkan barang di botolku, tapi aku harus memiliki peti mati kayu ini. Berapa banyak harta karun dari Necropolis yang bisa kamu miliki? Sang pangeran bersinar dan dengan dingin berkata, apakah kamu punya cukup uang untuk ditukar dengan peti mati kecil senior? Tidak mengherankan jika sang pangeran sangat marah. Di antara kelompok itu, dia memiliki harta paling banyak dari Necropolis sementara Im menginginkan hal ini. Di tengah-tengah kejadian ini, dia memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan peti mati kayu itu, tapi sekarang, Li Qiye ingin ikut campur sekali lagi. Perdagangan terakhirnya telah dirusak oleh Li Qiye, dan sekarang orang itu bergabung lagi. Sang pangeran hampir menjadi gila karena marah, dia ingin segera membunuh makhluk bodoh ini. Li Qiye mengabaikan sang pangeran dan berkata kepada Im, meskipun aku tidak bisa menukarkan barang itu denganmu, aku punya barang lain yang pasti kamu inginkan. Li Qiye kemudian memberikan kotak harta karun lainnya kepada Im. Im membuka kotak itu dan cahaya keemasan muncul. Dia heran dan segera menutup kotak itu sebelum dia menenangkan diri. Ini memang salah satu hal yang saya inginkan. Im kemudian menyerahkan peti mati kayu kecil itu kepada Li Qiye dan berkata, ini milikmu juga. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam kotak Li Qiye yang bisa menggerakkan Im sejauh ini. Tentu saja Im akan terakumulasi. Kotak itu berisi daun muda pohon dunia, yang terakhir. Sesuatu seperti ini pada dasarnya sudah punah di dunia ini. Hanya Li Qiye saja yang memilikinya. Im sangat menginginkannya, jadi tentu saja dia senang melakukan perdagangan ini. Semoga kita bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Im mengambil kotak Li Qiye dan langsung pergi. Li Qiye menyaksikan kepergian Im sambil dengan lembut menyentuh peti mati kuno ini dan menghela nafas. Barang ini akhirnya muncul, siapa sangka. Di sisi lain, Qiurong Wanshui bertanya-tanya tentang benda di dalam peti mati yang menjamin kesungguhan dari bangsawan mudanya. Meskipun mereka hanya tinggal bersama sebentar, dia tahu bahwa tidak banyak hal yang bisa menggerakkan dia. Li Qiye bisa dengan santai menyajikan margin bulan abadi, tapi peti mati kayu biasa ini membuatnya menjadi sangat serius. Apa yang ada di dalamnya? Setelah Im pergi, pesta resmi selesai sehingga semua orang berpisah, termasuk kelompok anak emas. Saat Yesa hendak pergi, dia tersenyum licik ke arah Li Qiye dan Qiurong Wanshui. Dia tidak akan pindah ke lokasi ini. Nak, jaga dirimu. Pangeran Percikan Ilahi menatap Li Qiye dan menyalakannya. Ada orang lain yang memberi perhatian khusus pada Li Qiye sebelum pergi, Mo Lidao. Dia berdiri cukup jauh dari Li Qiye sambil mengawasinya dengan menakutkan. Dia kemudian mentransfer dan pergi juga.
Qiurong Wanshui bisa merasakan suasana istimewa ini, meskipun tidak ada yang mengambil tindakan, dia bisa merasakan arus yang mendasarinya bergerak melawan mereka. Saya khawatir seseorang akan bertindak melawan kita demi harta karun itu. Kita harus meninggalkan Midtown pada malam hari. Mungkin kita bisa kehilangan mereka. Meninggalkan. Li Qiye tersenyum dan menjawab dengan santai, mengapa kita harus pergi? Jika beberapa orang ingin mati, itu hal yang baik. Qiurong Wanshui hanya bisa tersenyum. Jika bangsawan mudanya mengatakan demikian, maka dia tidak dalam posisi untuk menasihatinya lebih lanjut. Dia tetap lebih waspada karena dia bukan tandingan Yesa atau kelompok pangeran percikan ilahi. Li Qiye tidak hanya tidak pergi, dia juga tinggal di sebuah penginapan di Midtown. Tentu saja, penginapan di Necropolis dioperasikan berdasarkan sentimen. Memang butuh sedikit keberanian untuk menginap di penginapan seperti itu, namun manfaatnya antara lain bisa mengetahui beberapa informasi dari hantu-hantu tersebut. Pendatang baru yang ingin mencari tempat atau situasi medan dingin akan merasa sangat tepat untuk bertanya kepada hantu tersebut. Mengapa kita tinggal di sini? Tanya Qiurong Wanshui. Tidak banyak orang luar yang mau menginap di penginapan ini. Sebagian besar dari mereka memiliki rumah besar atau paviliun sehingga mereka bisa berkemah di mana saja. Kami akan tinggal di sini selama beberapa hari. Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Karena kita berada di Midtown, aku harus mencari seseorang, bukan hantu. Saya ingin tahu apakah dia ada di Midtown atau tidak. 1. Saya tidak yakin apakah hantu di sini mengacu pada sentimen atau ras hantu, biasanya lebih jelas dari konteksnya. Qiurong Wanshui tidak memahami kata-katanya. Saat ini, dia mengikuti semua pengaturan Li Qiye. Dia kemudian melihat Li Qiye bermain-main dengan peti mati kayu itu, jadi dia dengan rasa penasaran bertanya, apa isi peti mati kayu itu? Sejak mereka mulai tinggal di penginapan, Li Qiye terus bermain dengan peti mati itu seolah-olah dia tidak bosan. Namun, anehnya dia tidak membukanya untuk melihatnya. Yah, kamu tidak akan bisa memahami apa yang ada di dalamnya. Terlebih lagi, peti mati kayu ini alami. Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Alami, maksudnya itu apa? Qiurong Wanshui bertanya lebih lanjut. Alami mengacu pada fakta bahwa ini adalah bentuk aslinya. Li Qiye menjelaskan, 8 peti mati pertama semuanya adalah kontainer dari Im. Misalnya, jangkrik giok surgawi membutuhkan giok hati biru agar kepompongnya bisa menetas, jadi Im mengukir giok hati biru ini ke dalam peti mati untuk menyimpan kepompong tersebut hingga menetas. Qiurong Wanshui segera mengerti, jadi peti mati kecil bangsawan muda selalu berbentuk seperti ini. Li Qiye mengangguk ringan dan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa memasukkan benda itu ke dalam benda lain, setidaknya, Im tidak bisa. Benda di dalamnya telah ada di sana sejak lama dan pernah melayang di 3000 dunia yang luas. Apakah itu harta karun? Qiurong Wanshui memandangi peti mati itu. Jika bangsawan mudanya tidak memikirkan hal penting, dia tidak akan bisa melihat betapa berharganya benda itu. Harta karun. Li Qiye menjawab, saya khawatir tidak ada harta karun lain di dunia ini yang sebanding dengannya. Ini bukan harta karun, tapi lebih baik dari semua harta lainnya. Jika Im tidak terburu-buru, maka dia akan sangat enggan untuk berdagang. Kamu kenal Im? Tanya Qiurong Wanshui. Dia merasa meskipun dia tidak melakukannya, dia mengetahui rahasia identitas Im. Li Qiye tersenyum misterius tanpa menjawab. Dia kemudian melanjutkan, meskipun Anda tidak dapat melihat benda di dalamnya saat ini, saya dapat membiarkan Anda melihat peti mati perunggu itu. Oleh karena itu, dia mengeluarkan peti mati perunggu itu. Peti mati perunggu ini sangat berat. Dia membuka tutupnya. Di dalamnya ada 5 pintu perunggu yang ditempatkan di atas satu sama lain. Kelima pintu itu berukuran sama dan jika disejajarkan, akan menjadi sebuah gerbang besar. Masing-masing pintu memiliki pola berbeda yang terukir di atasnya, dan banyak garis rahasia di sekelilingnya. Qiurong Wanshui tidak memahami pola dan rune ini, tetapi saat dia melihatnya, dia mulai memikirkan. Dia merasa portal kuno terbuka dan menyedot jiwa. Tepat ketika dia merasakan jiwa yang meninggalkan tubuhnya, Li Qiye menutup matanya dan berada di telinganya, jangan mencari terlalu lama. Suara Li Qiye bagaikan guntur dan segera membangunkan Qiurong Wanshui. Dia menemukannya ketika jiwa kembali ke tubuhnya. Dengan kekuatan yang terkuras dari tubuhnya, dia terjatuh ke pelukan Li Qiye.
Butuh beberapa waktu untuk menenangkan diri sebelum bertanya sambil masih terkejut, hanya. Harta karun macam apa ini? Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, lebih tepatnya, ini bukanlah harta karun kehidupan. Anda bisa menganggapnya sebagai harta karun Dao asing. Dia teringat perasaan meninggalkan tubuhnya, kaget. Dia kemudian bertanya, bagaimana kekuatan harta karun ini? Apakah itu sebanding dengan harta karun kaisar atau harta karun sejati kaisar? Li Qiye tersenyum lalu menenangkan tubuhnya dengan lembut sebagai jawaban, sulit untuk mengukurnya. Hal ini tergantung pada masalahnya. Jika digunakan dengan benar, maka itu cukup tak terpecahkan. Pentagate penyegel surga pernah menyegel seluruh dunia. Tentu saja, tidak mudah untuk mengerahkan kekuatan tertingginya, tidak sembarang orang bisa melakukan hal seperti itu. Apakah Kaisar Abadi meninggalkan harta karun ini? Qiurong Wanshui bertanya secara emosional. Harta karun yang mampu menyegel seluruh dunia, benar-benar menakutkan dan tak tersentuh. Itu benar-benar sebanding dengan harta karun sejati Kaisar Abadi. Tidak, Li Qiye berjanji dan menjawab, itu bukanlah sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi. Paling tidak, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui siapa yang meninggalkan pentagate penyegel surga ini. Asal-usulnya berasal dari zaman yang sangat kuno, mungkin era legendaris atau bahkan sebelum itu. Mustahil, Qiurong Wanshui dengan terengah-engah menjawab, era legendaris hanyalah rumor dan tidak nyata. Bagaimana mungkin ada era yang lebih tua dari era legendaris? Penduduk 9 dunia percaya bahwa ada 4 era dengan urutan sebagai berikut, era Desolate, era ekspansi Desolate, era Ming kuno, dan era Kaisar. Era Kaisar berlangsung hingga baru-baru ini ketika orang-orang memutuskan bahwa era tersebut berakhir pada Kaisar Abadi Takong. Alasannya sangat sederhana, itu karena pertarungan antara Raja Naga Hitam dan Kaisar. Raja Naga yang merobek kehendak surga menyebabkan 9 dunia jatuh ke dalam era Dao sulit, namun beberapa orang masih percaya bahwa era Kaisar masih berlangsung karena era Dao sulit terlalu singkat dan tidak bisa dianggap sebagai era tersendiri. Faktanya, satu-satunya era dengan catatan lengkap adalah era Kaisar. Meskipun era Ming kuno masih memiliki banyak catatan tertulis dan cukup lengkap, namun masih terdapat kesenjangan di era ini. Ada peristiwa yang selamanya menjadi rahasia yang tidak diketahui generasi mendatang. Sekarang, ketika memasuki era ekspansi Desolate, dokumen menjadi langka. Ini adalah era di mana ras-ras di 9 dunia mendirikan fondasi mereka dengan lokasi yang ditentukan yang dipilih oleh masing-masing orang bijak. Misalnya, apakah umat manusia berasal dari dunia Kaisar Fana atau tidak, hal ini sulit untuk dikatakan. Namun, satu-satunya yang pasti adalah bahwa manusia dihapuskan di dunia ini selama era ekspansi kesunyian, dan dunia ini menjadi tanah leluhur mereka. Era Desolate bahkan lebih jauh dan sulit dilacak. Perlombaan di 9 dunia saat itu cukup lemah dan hanya ada sedikit catatan tertulis. Inilah alasan mengapa sebagian besar orang percaya bahwa era Desolate adalah periode waktu yang paling kuno. Ada era lain sebelum era Desoles, dan itu disebut era legendaris. Tidak ada catatan sejarah tertulis tentang zaman ini, hanya ada beberapa legenda yang tidak lengkap. Keturunan masa depan tidak dapat memastikan apakah era ini benar-benar ada atau hanya sekedar legenda. Dan sekarang, Li Qiye sedang berbicara tentang sebuah era yang bahkan ada sebelum era legendaris. Bagaimana ini tidak mengejutkan Qiurong Wanshui? Era legendaris hanyalah desas-desus, jadi era seperti apa yang ada sebelum era ini? Itu benar, Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, tetapi ada beberapa kejadian yang tidak bisa dilacak karena kejadiannya sudah terlalu lama, sehingga hanya menjadi mitos belaka. Namun, selama Anda memiliki waktu dan kesabaran yang cukup, Anda akan dapat menemukan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh para penghuni era ini meskipun tanda-tanda tersebut menghilang di sungai waktu. Qiurong Wanshui tercengang ketika dia mencoba memproses semua informasi baru tentang era kuno ini. Dia akhirnya bertanya, era seperti apa saat itu? Tidak ada yang tahu. Li Qiye tersenyum dan berkata, Li Qiye mengetahui beberapa hal dan tidak yakin tentang hal lainnya, tetapi jika dia bisa mendapatkan benda seperti 9 harta karun surgawi, maka dia akan mampu memecahkan beberapa rahasia kuno. Saat ini, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh pintu perunggu. Rune itu tampak hidup seperti ikan di sungai.
Cahaya redup akan muncul dimanapun dia menyentuhnya seolah dia bisa memanggil harta karun ini. Pentagate penyegel surga, rupanya Im sedang terburu-buru untuk mendapatkan beberapa item. Jika tidak, dia tidak akan menukarkan barang sebesar ini. Li Qiye berkata sambil terlihat bergerak. Qi Urong Wanshui hanya berani melihat sekilas rune yang hidup. Benda ini terlalu menakutkan, mampu menyedot jiwa manusia. Li Qiye mematok gerbang itu untuk waktu yang lama dan hanya segelnya dengan lembut tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Qi Urong Wanshui memejamkan mata karena takut pada gerbang. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara menggoda Li Qiye, "Ketuaku sayang, maukah kamu tidur di kasur yang sama denganku malam ini?" Dia melompat dari kata-kata ini dan membuka matanya dan menemukan wajah Li Qiye 1 inci dari wajahnya. Dia menjadi membeku karena dia tiba-tiba teringat bahwa dia masih berada dalam pelukan Li Qiye akibat pentagate tadi. Postur tubuh mereka sangat intim karena suasananya menunjukkan nafsu. Dengan kata lain, tubuh mereka saling menempel erat. "Sepertinya ketua kita tercinta bersedia tidur denganku." Li Qiye tersenyum dan melanjutkan. Qi Urong Wanshui menjadi merah padam saat tubuhnya terasa panas. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan pertemuan fisik yang intim dengan orang lain. Dia merasa malu di luar kendali saat dia berjuang untuk melompat. Wajahnya yang teduh tidak berani menatap lurus ke arah Li Qiye saat dia menyangkal, "Omong kosong, aku tidak menginginkan hal seperti itu." Penampilan dewasanya yang biasa dipadukan dengan ekspresi malu-malu ini menawan hingga ke tulang namun lembut seperti aurora yang mengalir lembut di matanya. Dia terlalu malu untuk tetap tenang karena panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Pikiran aneh ini tetap ada di pikiranku tanpa hilang, menyebabkan tubuh mati rasa. Dia tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi karena suasananya terlalu terganggu, jadi dia segera meninggalkan ruangan. Jaga jangkrik giok surgawi. Ketika dia sampai di depan pintu, dia mendengar suara Li Qiye dari belakang. "Item ini luar biasa dan akan sangat bermanfaat bagi suku bayangan saljumu di masa depan. Mungkin sukumu bisa muncul nanti." Hatinya terasa hangat karena kata-kata seperti itu. Sulit untuk menggambarkan perasaan yang melingkari di dalam dadanya dan akhirnya berubah menjadi sesuatu yang manis yang meluluhkan hatinya. Setelah dia pergi, Li Qiye hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kemudian, dia diam-diam menyingkirkan pentagate penyegel surga. Dia kemudian mengeluarkan peti mati kayu kecil dan meletakkannya di depannya. Dia dengan cermat memandang seolah itu adalah sumber kenikmatan. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, hal seperti itu telah terjadi sehingga hal lain juga bisa terjadi. Belum lagi, peti mati kayu di tempat pemakaman mayat kuno surgawi juga keluar. Tidak ada yang bisa mengejutkanku lagi. Akhirnya, dia menyimpannya dan duduk dalam posisi meditasi di tempat tidurnya untuk menyalurkan fasilitas hukumnya untuk mulai mengurungnya. Nafas primordial yang mengelilingi tubuhnya. Lautan darah yin yang muncul dan mulai menyalurkan energi darahnya menjadi tetesan darah panjang umur. Lautan darah ini memiliki asal-usul yang luar biasa, jika dia benar-benar bisa menggunakan potensi penuhnya, maka itu akan sangat menakutkan. Sayangnya, budidaya Li Qiye saat ini tidak dapat menggali kedalaman sebenarnya dari lautan darah. Ketika istana takdir Li Qiye dibuka, 7 orang di antaranya melayang di sekelilingnya. Li Qiye berhasil membuka yang ke-7 dan dia hampir bisa membuka yang ke-8. Dengan fondasi Li Qiye saat ini, membuka 8 atau 9 istana tidaklah sulit, bahkan istana pun tidak akan sulit. Yang ke-11 juga belum tentu menjadi sebuah tantangan. Bagian tersulitnya adalah yang ke-12, sedangkan yang ke-13 akan menjadi tantangan terberat bagi Li Qiye. Li Qiye mengincar angka 12 dan, jika ada kesempatan, dia akan menantang angka ke-13. Sebenarnya, bagi para penggarap, memiliki 12 istana sudah merupakan hal yang mustahil. Dalam legenda tertulis, tidak lebih dari 3 orang yang memiliki 12 istana. Terlebih lagi, itu hanya rumor jadi tidak ada yang tahu apakah orang sebenarnya memiliki 12 istana atau tidak. Sedangkan yang ke-13, tidak ada di dunia ini. Memiliki 12 istana sudah merupakan batas yang tidak dapat dijangkau oleh para penggarap. Namun, ambisi Li Qiye tidak terbatas pada seseorang yang memiliki 2 fisik, ini bukanlah sebuah tantangan yang sama sekali. Li Qiye pernah melatih Raja Naga Hitam yang memiliki fisik ganda yang tak terkalahkan, jadi dia tidak akan berhenti di situ.
Li Qiye beredar dan takdir sejatinya melayang ke atas dan ke bawah. Kadang-kadang, itu akan berubah menjadi Kunpeng, di lain waktu, itu akan berubah menjadi Grand Dao yang luas atau langit berbintang yang tak berujung. Beberapa waktu berlalu, saat itu sudah larut malam ketika Li Qiye tiba-tiba membuka matanya dengan niat membunuh yang menakutkan. Qiurong Wanshui ada di ruangan lain. Mereka dipisahkan oleh satu dinding. Dia sangat berhati-hati dan menyiapkan garis pertahanan untuk melindungi dirinya dari orang-orang yang berniat jahat. Namun, kabut tiba-tiba mengembun saat bayangan diam-diam muncul di ruangan. Seperti hantu, ini adalah Yesa, orang yang diam-diam muncul di kamar Qiurong Wanshui. Dia sudah lama ngiler melihat harta karun keduanya. Lupakan barang dari sungai hantu, peti mati dari Im saja sudah lebih dari cukup untuk membangkitkan keserakahannya. Yesa tidak dalam posisi untuk mengambil tindakan dengan begitu banyak orang di halaman. Inilah alasannya dia membuntuti mereka dan bersiap untuk mengambil tindakan di balik kegelapan malam. Dia berasumsi bahwa manusia junior seperti Li Qiye tidak perlu bertanya-tanya, jadi selama dia bisa menjaga Qiurong Wanshui, Li Qiye akan menjadi ikan di piring. Begitu dia mendekati tempat tidur, Qiurong Wanshui yang sedang tidur tiba-tiba membuka matanya. Dia sangat terkejut setelah melihat Yesa berdiri di sana. Yesa adalah seorang pembunuh jadi, dalam sepersekian detik, dia bertujuan untuk mencengkeram leher Qiurong Wanshui untuk menghabisinya dalam satu pukulan. Sekitarnya juga jauh lebih kuat daripada milik Qiurong sehingga saat dia mengulurkan tangan, dia tidak bisa memblokirnya bahkan jika dia menginginkannya. Namun, sebelum telapak tangan mencapai titik tersebut, tiba-tiba telapak tangan berhenti di udara. Tangan lain diam-diam menggenggam pergelangan tangan. Li Qiye berdiri di samping tempat tidur seolah-olah dia selalu ada di sana. Tiba-tiba dicengkeram di pergelangan tangan menyebabkan bahkan seorang pembunuh seperti Yesa pun melompat. Setelah melihat Li Qiye, ekspresinya berubah drastis. Seseorang setingkatnya mengetahui pentingnya dicengkeram pergelangan tangannya hanya dengan satu gerakan. Retakan, Li Qiye dengan mudah meremukkan pergelangan tangan Yesa. Patah. Dia kemudian menariknya. Tangan Yesa terputus dari lengannya, menyebabkan darah keluar kemana-mana saat dia berteriak dengan sedih, "Ah!" Namun demikian, memaafkan pembunuhnya memungkinkan dia untuk melarikan diri seketika. Setelah tangannya direnggut oleh Li Qiye, dia langsung berubah menjadi asap dan melarikan diri. Li Qiye melepaskan tangannya dan melihat ke arah Qiurong Wanshui yang pucat dan ketakutan. Dia kemudian bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Qiurong Wanshui kembali tenang dan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian meraih pinggangnya dan berkata, "Kami akan menangkapnya." Mereka kemudian langsung menghilang. Yesa melarikan diri ke timur Midtown tepat setelah dia meninggalkan ruangan. Sebagai seorang pembunuh, kecepatan dan sembunyi-sembunyinya adalah yang terbaik, mereka yang memiliki tingkat terobosan yang sama bukanlah tandingannya. Yesa hanya memiliki satu kaki di dunia penguasa kecil dan sebenarnya tidak memiliki kekuatan penguasa, namun karena keahliannya dalam membunuh, dia telah membunuh penguasa surgawi sebelumnya. Tapi malam ini, dia telah menemukan tandingannya. Dia mengerti bahwa lawannya tangguh, jadi dia melarikan diri dengan kekuatan tenaga. Saat dia mengira dirinya aman, suara malas Li Qiye tiba-tiba terdengar dari belakangnya, "Kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Dengan satu tangan memegang Qiurong Wanshui, Li Qiye dengan mudah melintasi langit di bawah sinar bulan seolah-olah jarak bukanlah halangannya. Dengan satu langkah, dia dengan mudah mengejar Yesa. Meskipun Yesa sangat cepat, dia jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Li Qiye. Tanpa mempertimbangkan budidaya soaring immortal fisik yang dilakukan Li Qiye, yang merupakan fisik tercepat di dunia ini, dia masih akan dengan mudah menangkap Yesa. Hukum nasibnya adalah 6 varian Kunpeng, sebuah hukum kaisar dengan kecepatan yang meneror. Meskipun ia tidak dapat sepenuhnya menutupi kekurangan kecepatan dari fisik ketuhanan penekan neraka seperti fisik abadi yang melonjak, namun ia masih jauh lebih cepat daripada Yesa. Yesa sangat ketakutan ketika dia melihat Li Qiye berada tepat di belakangnya dengan begitu mudahnya. Dia melepaskan tebasan secepat kilat ke arah Li Qiye, namun Li Qiye dengan mudah menghindarinya. Kunpeng tiba-tiba melompat ke udara dan transformasi ruang gelap keluar. Dengan kecepatan yang luar biasa, Li Qiye dengan mudah menutup jarak antara mereka berdua dan muncul tepat di belakang Yesa.
Dia kemudian menginjak punggung Yesa tanpa harus menggunakan fisik ketuhanan penekan neraka. Kekuatan dan kecepatan normalnya lebih dari cukup. Gemuruh. Dengan suara yang memekakkan telinga, Yesa diinjak dengan keras ke tanah, menciptakan lubang yang dalam di jalan. Suara patah tulang yang tajam muncul. Tendangan ini menghancurkan banyak tulang di tubuhnya saat punggung ambruk, hanya menyisakan seutas benang kehidupan. Meski begitu, Yesa tidak berani berhenti. Dia membekukan gigi dan berubah menjadi secepatnya untuk melarikan diri dengan kecepatan tertinggi. Apa yang telah terjadi? Yesa yang membanting ke jalan telah membuat khawatir banyak petani muda di Midtown. Mereka keluar untuk melihat apa yang terjadi dan memperhatikannya. Melihat asap yang mengepul, seseorang langsung mengenali Yesa, itu adalah Yesa, kan? Banyak yang mengundang muda yang tidak percaya saat menyaksikan pemandangan seperti itu. Yesa adalah seorang pembunuh ahli, pembunuh terkenal di kalangan generasi muda. Hari ini, dia melarikan diri sambil diburu oleh seseorang. Siapa yang percaya cerita seperti itu? Setelah melihat Li Qiye, seseorang yang ikut serta dalam pelanggan mengenalinya, bukankah itu manusia nakal? Banyak orang menjadi heran. Pada saat itu, mereka sama sekali tidak menghormati Li Qiye. Para jenius muda ini merasa bahwa manusia nakal seperti Li Qiye hanyalah seorang yang lemah. Di perbatasan Nether bagian timur, ras manusia adalah kelompok etnis yang lemah sehingga ras hantu tidak memperhatikan mereka. Sungguh sulit dipercaya. Tapi sekarang, menyaksikan Yesa melarikan diri dari Li Qiye seperti anjing pembohong membuat mereka tercengang. Dengan satu tangan memeluk Qiurong Wanshui, Li Qiye dengan mudah mengejar Yesa seperti kucing yang sedang berburu tikus. Menurutmu seberapa jauh yang akan kamu capai? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Dia kemudian menembakkan sinar jari. Brengsek, Yesa tidak pernah punya kesempatan untuk menghindar. Ah! Sambil menangis, darah muncrat setelah Li Qiye menusuk dada Yesa dengan serangan intimidasi. Yesa berteriak kesakitan, tapi dia masih tidak berani berhenti menyeret tubuhnya yang berlumuran darah saat mencoba melarikan diri. Qiurong Wanshui membeku dan lupa bahwa dia sedang dipeluk oleh Li Qiye. Yesa adalah seorang pembunuh terkenal di dunia suci Nether, dia sendiri yang bisa dengan mudah membantai seluruh suku bayangan salju sementara tidak ada yang bisa dihentikan. Namun sekarang, melawan Li Qiye, Yesa telah menjadi seekor anjing pembohong yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini, apa identitas bocah manusia ini? Bagaimana dia bisa begitu mendominasi? Para peserta muda yang menyaksikan semuanya mengubah ekspresi mereka. Mereka kemudian mengikuti mereka untuk menyaksikan hasilnya. Faktanya, kejutan seperti itu adalah hal yang wajar, refleksi Yesa sangat kuat, setidaknya di kalangan generasi muda. Sialnya, Li Qiye adalah seseorang yang bisa membunuh penguasa surgawi. Selain itu, Yesa tidak memiliki hukum kaisar dan harta karun kaisar abadi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetap tidak bisa bersaing dengan Li Qiye. Di alam yang sama, para leluhur yang mengembangkan hukum kaisar dan memiliki harta karun kehidupan kaisar abadi akan dengan mudah menekan lawan mereka. Bahkan lawan yang levelnya lebih tinggi pun tidak akan bisa lepas dari nasib ini. Bang! Akhirnya, Yesa menyeret tubuhnya yang babak belur ke dalam paviliun dan berseru, "Saudara Mo, selamatkan aku." Dia kemudian pingsan setelah mengucapkan kata-kata ini. Seseorang membantu berdiri. Ini adalah Mo Li Dao, keturunan gerbang setan langit. Mereka memiliki persahabatan yang mendalam sehingga pada saat hidup dan mati, Yesa berlari mencarinya. Setelah menopang Yesa, Mo Li Dao menyadari bahwa Li Qiye telah mencapai tempat ini, jadi ekspresinya berubah masam. Mo Li Dao membiarkan Yesa masuk ke kamar dan kemudian segera menutup pintu masuk. Li Qiye tertawa dan berdiri di langit sambil menatap Mo Li Dao sebelum menyatakan, "Serahkan Yesa." Mo Li Dao menjawab dengan nada yang dalam, "Junior, kematian hanya berarti kepala tersungkur ke tanah, bukan masalah besar. Jika Anda ingin menyelesaikan keluhan Anda dengan saudara Yesa, tunggulah 1 hari lagi. Kakak Yesa tidak bisa membicarakanmu malam ini. 1. Saya dapat memodifikasi seluruh baris ini lebih banyak agar lebih ramah bahasa Inggris, tetapi saya memilih untuk tetap menggunakan frasa aslinya. Jadi yang pertama adalah idiom dari Mimpi Kamar Merah, salah satu dari 4 klasik besar. Ini memiliki beberapa arti yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama,
yaitu meminta musuh Anda untuk pergi. Yang pertama adalah kematian bukanlah hal yang perlu ditakutkan, jadi jangan memaksa kami karena kami akan berjuang sampai akhir. Kedua, jika lawan sudah terlanjur memerintahkan kepala dan meminta maaf, maka sama saja dengan mati kepala membentur tanah, jadi kenapa tidak dimaafkan saja dan dibiarkan begitu saja. Yang ketiga adalah ketika seseorang telah mencapai tujuannya, jangan memaksakannya lebih jauh, membakar semua jembatan hingga tidak dapat diperbaiki lagi. Jadi di baris ini, Mo Lidao mengatakan untuk tidak memaksakan diri karena mereka tidak takut mati, dan Yesa sudah terluka parah atau dihukum. Baris kedua tentang Yesa yang tidak bisa menemuinya malam ini lebih merupakan cara percakapan untuk menolak penonton, dan ini lebih sulit untuk diterjemahkan karena gagasan di balik teks itu sendiri berbeda pada tingkat budaya percakapan. Yesa adalah bagian dari ras darah sementara Mo Lidao berasal dari ras iblis surgawi. Kedua ras ini selalu menjaga hubungan baik, terutama dengan aliansi antara sekte Nightwalker dan gerbang setan langit di awan jauh bagian selatan. Aliansi ini penting karena ras iblis dan ras manusia sangat kuat di wilayah ini. Garis keturunan kaisar seperti Sungai Seribu Ikan Mas dan Kerajaan Abadi Gunung Sederhana semuanya merupakan warisan yang terdiri dari manusia, iblis, dan roh menawan. Oleh karena itu, ras darah, golem batu, dan iblis surgawi harus membentuk aliansi di wilayah ini. Sekarang Yesa datang mencari bantuan, Mo Lidao tidak bisa membiarkannya begitu saja. Li Qiye tertawa dan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, itu tidak mungkin. Begitu seseorang memprovokasi saya, hanya ada satu jalan bagi mereka, kematian. Namun, dia punya dua pilihan. Dia bisa mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit atau mati dengan cara yang menyakitkan. Nada yang besar sekali. Ekspresi Mo Lidao tenggelam saat dia dengan dingin menyatakan dengan suara yang tajam, "Junior, mundur sepertinya dan hargai pemandangan terbuka yang tak terbatas. Anda harus tahu bahwa ini bukan awan jauh bagian selatan, ini adalah perbatasan Nether. Dunia ras hantu." Mo Lidao membuat ancaman terang-terangan. Dia adalah generasi muda yang jenius dan memiliki banyak teman dari ras hantu. Li Qiye dengan santai tersenyum dan berkata, "Jadi bagaimana jika itu adalah perbatasan Nether? Meskipun 9 dunia sangat luas, saya bebas melangkah kemanapun saya mau. Saya akan datang dan pergi sesuai keinginan saya, dimanapun lokasinya." Sungguh menggelikan, Pangeran Percikan Ilahi juga telah tiba pada saat ini. Dia berprasangka antagonis terhadap Yesa sehingga dia tidak akan membantu musuh. Namun, kata-kata Li Qiye membuat sang pangeran kesal, belum lagi Li Qiye yang menghancurkan bisnisnya sebelumnya, hal ini jelas terpatri dalam pikiran. Sekarang, sang pangeran tidak bisa menahan cibiran setelah mendengar pernyataan arogan tersebut. Golden Child juga telah tiba bersama banyak pemuda jenius lainnya yang tertarik dengan kutipan tersebut. Di bawah pengawasan banyak orang, Qiurong Wanshui, yang dipegang oleh Li Qiye, merasakan tubuhnya menjadi panas dan pipinya mulai memerah. Li Qiye mengabaikan sang pangeran. Dia memandang Mo Lidao dan bertanya, "Kesabaran saya terbatas. Cepat serahkan Yesa untuk menghindari kesalahan." "Kesalahan?" Mo Lidao dengan bangga tertawa lalu melangkah maju dengan aura yang berani. Berdengung, tubuhnya kemudian melepaskan dua cincin dewa. Dia benar-benar penguasa kecil. Melihat dua cincin dewa keluar dari tubuh Mo Lidao, banyak pemuda menjadi khawatir. Kemampuan Mo Lidao mencapai alam penguasa kecil di usia yang begitu muda menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Karena dibutuhkan 9 cincin dewa untuk mencapai pencapaian besar penguasa kecil, Mo Lidao memiliki 2 cincin dewa di usia yang begitu muda sudah cukup menakjubkan. Suku setan langit adalah cabang dari ras setan surgawi, mereka memiliki tubuh kekar seperti raksasa. Dengan 2 cincin di sekeliling tubuhnya dan lingkaran cahaya 3 warna di atas kepalanya, energi darah Mo Lidao dimuntahkan seperti banjir. Dia seperti badak ganas yang mampu menghancurkan gunung dan menarik bumi ini dengan atmosfer agresifnya. Mo Lidao sungguh ganas. Banyak orang yang berseru setelah melihat momentum dahsyatnya. Prestise Mo Lidao saat ini bukan karena pembunuhan seperti Yesa. Dia dengan penuh semangat memandang Li Qiye dan mencibir, "Kamu bisa saja pergi lebih awal. Sekarang, sudah terlambat. Jadi kamu ingin aku tinggal?" Li Qiye balas tersenyum padanya. "Jika kamu meminta maaf kepada saudara Yesa, maka aku akan mengampuni nyawamu."
Jika tidak, hari ini akan menjadi pemakamanmu. Di perbatasan Nether, manusia hanyalah serangga. Mo Lidao dengan dingin menyatakan. Li Qiye tertawa dan berkata, kamu adalah iblis surgawi namun kamu terus menjilati hantu sepanjang hari. Jika para iblis surgawi pribumi mendengar kata-kata ini, mereka akan gemetar ketakutan. Mo Lidao menjadi marah. Dia meraung keras saat sebuah tablet besar muncul dari istana takdirnya. Itu membubung tinggi ke langit dan kemudian berubah menjadi gunung raksasa. Ini adalah senjata takdir Mo Lidao, tablet setan langit. Bang! Gunung suci yang dibentuk oleh tablet itu tampaknya muncul oleh dewa ketika beberapa cincin dewa melayang di sekitarnya. Gunung Dewa Langit Iblis. Seseorang berkata secara emosional setelah melihat senjata takdir Mo Lidao, ini adalah senjata takdir Mo Lidao, berisi dao surgawi. Beberapa orang mengatakan bahwa gunung ini dapat menghancurkan penguasa agung. Junior, mati. Mo Lidao menggeram. Tablet berbentuk gunung menjulang di seluruh Midtown seperti telapak tangan raksasa. Ia runtuh dengan kekuatan 1000 gunung menuju Li Qiye. Meledak tanpa henti saat langit pecah karena senjata takdir yang begitu mendominasi. Midtown akan hancur berkeping-keping jika tidak ada kekuatan yang melindunginya. Sangat kuat. Banyak yang merasakan hal ini ketika melihat serangan dari Mo Lidao ini. Mereka segera mundur untuk menghindari menjadi korban yang tidak disengaja. Suara membaik. Ketika tablet itu hampir menghantam kepala Li Qiye, segumpal asap muncul, Yesa tiba-tiba muncul tepat di belakang Li Qiye. Dengan kilatan dingin, sebilah pisau menusuk langsung ke punggung Li Qiye. Qiurong Wanshui sangat ketakutan dan berteriak, awas. Tusukan ini terlalu cepat, dia tidak bisa membantu Li Qiye meskipun dia menginginkannya. Anak ini pasti sudah mati. Semua orang berasumsi bahwa nasib Li Qiye telah ditentukan ketika mereka melihat serangan gabungan dari Mo Lidao dan Yesa. Pada saat ini, Yesa sangat gembira melihat pisaunya terhubung dengan gunung yang datang. Semua orang mengira Li Qiye akan mati dan Qiurong Wanshui yang wajahnya hampir pingsan. Namun, waktu seolah membeku ketika semua orang menjadi tercengang melihat pemandangan yang terungkap. Mereka tidak lagi berani mempercayai mata mereka sendiri. Li Qiye, dengan satu tangan masih memegang Qiurong Wanshui, menggunakan tangan lainnya untuk memblokir tablet setan langit dengan mudah. Tablet yang sangat berat itu dengan santai dihentikan oleh Li Qiye. Pisau itu menusuk punggung, tapi dia bahkan tidak memasukkan mata. Pisaumu terlalu lunak, apakah terbuat dari tahu? Li Qiye membalas dan tersenyum bertanya pada Yesa. Yesa yang tadinya sangat gembira kini benar-benar ketakutan karena Li Qiye. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pisau itu tidak menembus daging Li Qiye, hanya sedikit menusuk kulitnya. Fisik ketuhanan yang menekan neraka milik Li Qiye terkenal karena ketangguhannya. Meskipun tidak sebanding dengan fisik berlian yang tidak dapat dihancurkan, setelah dibor hingga levelnya saat ini, menghentikan pisau Yesa tidak akan sulit sama sekali. Yesa yang terkejut berbalik untuk berlari, tapi Li Qiye mengambil tablet itu dari tangan Mo Eldao dan dengan kasarnya ke arah pintu, ke arah mana Yesa melarikan diri. Ledakan. Yesa ditampar tablet itu seperti seekor lalat-nya mengotori tanah saat dia berdetak hingga ke bumi. Kembali, Mo Lidao melantunkan mantra untuk mengingat tablet setan langit. Berdengung, tablet itu bergetar di tangan Li Qiye, namun fisik ketuhanan penekan neraka tiba-tiba aktif. Kekuatan tangannya cukup untuk menekan tablet itu. Mustahil. Hati Mo Lidao mencelos karena ketakutan. Tablet setan langit adalah senjata takdirnya sehingga orang lain tidak bisa mencurinya kecuali mereka berada beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Li Qiye dengan santai melirik Mo Lidao dan berkata, kamu tidak cukup untuk bersaing denganku dalam hal berat badan. Tablet langit iblis adalah harta karun sejati yang sangat berat, beratnya sebesar gunung dewa. Namun, itu masih jauh dari cukup dibandingkan dengan tubuh dewa Li Qiye. Setelah jatuh ke tangan Li Qiye, bahkan harta karun sejati ini pun harus mengalami sepasang total. Makan ini, Li Qiye berkata sambil tersenyum. Li Qiye dengan keras membanting tablet langit iblis ke depan. Tablet itu terbang dengan kekuatan fisik yang saleh, menyebabkan Grand Dao menjerit. Hukum universal yang tak terhitung jumlahnya di Midtown dibuat untuk melindungi kota tersebut karena kota tersebut berada dalam bahaya besar jika serangan ini berhasil mengenai kota tersebut. Mo Lidao merasa bahwa kekuatan dahsyat dari tablet tersebut dapat memanjang ke bumi itu sendiri.
Bahkan serangan terkuat dari dirinya dengan tablet itu tidak sebanding dengan serangan Li Qiye saat ini. Pukulan dari Li Qiye ini nampaknya membawa beban gunung dewa yang tak terhitung jumlahnya, sesuatu yang bahkan mampu menghancurkan para dewa dan iblis. Jiwa Mo Lidao hampir terbang menjauh dari rasa takut. Namun demikian, dia meraung dan segera mengeluarkan semua senjata terkuatnya, terlepas dari apakah itu harta karun kehidupan, harta karun sejati, atau harta karun dao asing. Semuanya keluar dan membentuk busur untuk melindungi tubuhnya. Bang! Ini adalah ledakan memekakkan telinga yang bahkan mengguncang bintang-bintang di 9 langit. Serangan ini bisa saja memetik bintang di langit. Tablet itu menghancurkan semua harta Mo Lidao. Gabungan berat tablet dan fisik dewa adalah besaran yang tak terbayangkan. Beban ini meremukkan dan meruntuhkan segala sesuatu. Harta karun Mo Lidao tidak dapat menahan satu pukulan pun. Namun, Mo Lidao sendiri hanya terpesona, dia memuntahkan darah dengan ekspresi pucat. Banyaknya harta yang melindunginya menyelamatkannya dari kabut berdarah. Kakinya membungkus ketakutan sementara jantungnya berdebar kencang menyuruhnya melarikan diri. Mo Lidao tahu bahwa dia telah memicu malaikat maut. Ia tidak berani membuang waktu untuk berpikir dan segera berusaha lari sejauh mungkin. Tapi tepat pada saat ini, Kun Peng melonjak dan transformasi ruang gelap muncul. Li Qiye melintasi jarak spasial hanya dengan satu langkah dan segera muncul di hadapan Mo Lidao, menerangi. Li Qiye lalu dengan santai tersenyum, mencoba melarikan diri sekarang. Sangat terlambat. Baru saja, kamu cukup menakjubkan, bukan? Dao friend, dengarkan aku. Wajah Mo Lidao seputih kertas saat dia berteriak mendesak. Li Qiye terlalu malas untuk mendengarkan omongan kosongnya. Dia membanting tablet itu ke bawah. Kali ini, dia tidak menggunakan fisik dewanya melainkan 6 varian Kun Peng. Di bawah dorongan katalitiknya, tablet tersebut memiliki kecepatan yang sangat cepat dan berubah menjadi cahaya yang meluncur ke bawah. Mo Lidao mencoba melarikan diri. Dia tidak keberatan membakar darah panjang umurnya untuk meningkatkan kecepatannya, tapi bagaimana itu bisa menandingi 6 varian Kun Peng? Meletus. Saat tabletnya terbanting, kondisi Mo Lidao lebih buruk daripada lalat. Itu menghantam seluruh tubuhnya dan menghancurkannya hingga menjadi lemah. Serangan ini bahkan tidak meninggalkan secuil pun tulangnya. Semua menjadi pucat karena ngeri setelah melihat pemandangan ini, termasuk Pangeran Percikan Ilahi dan Anak Emas. Budidaya pangeran tidak lebih kuat dari budidaya Yesa atau Mo Lidao. Nasib keduanya sudah cukup untuk menunjukkan betapa kejamnya Li Qiye. Golden Child, sebaliknya, jauh lebih kuat dari Mo Lidao dan Yesa. Namun, keduanya dibunuh oleh Li Qiye seperti lalat. Meski dengan segala kekuatannya, Golden Child belum tentu bisa mengalahkan Mo Lidao dengan mudah. Orang lain tersentak dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Orang ini terlalu brutal dan agresif. Untuk membunuh Mo Lidao dengan cara seperti itu. Siapa dia? Mungkinkah dia berasal dari Sungai Seribu Ikan Mas atau Kerajaan Abadi Gunung Sederhana? Seseorang yang melihatnya, orang yang begitu muda namun galak tidak mungkin tidak dikenal. Seorang pemuda dari Distant Cloud bagian selatan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, saya belum pernah mendengar karakter seperti itu di Distant Cloud. Dia juga bukan dari Simple Mountain. Orang terkuat di Sungai Seribu Ikan Mas mungkin adalah Perizu. Orang seperti itu dianggap ganas. Jika dia orang yang ganas, bukankah aku binatang prasejarah? Li Qiye dengan acuh tak acuh melemparkan tablet setan langit ke tanah dan memutar. Kata-kata ini cukup agresif, tapi tidak ada yang berani memanggil Li Qiye. Dia dengan mudah membunuh Mo Lidao, monster terkenal di awan jauh. Seperti yang dikatakan Li Qiye, jika Mo Lidao adalah monster yang ganas, maka dia adalah binatang prasejarah. Yesa, yang terbaring di tanah, menyaksikan Li Qiye mendekat. Dia sangat ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak mau. Li Qiye dengan santai menepis tablet itu tidak cukup untuk membunuh Yesa, tapi itu melukainya hingga dia tidak bisa mengangkat satu jari pun. Li Qiye mendekat dan menatap Yesa. Yesa ketakutan, tapi dia tetap menunjukkan tindakan yang kuat. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lupa, saya adalah keturunan dari Sekte Nightwalker. Jika kamu berani membunuhku, maka Sekte Nightwalker tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika kamu lari ke penjuru dunia, sekte itu akan tetap datang kepadamu. Sekte Pejalan Malam, apa itu?
Li Qiye dengan santai menjawab ancaman Yesa. Dia kemudian menginjak. Tidak, Yesa enggan berteriak, tapi sudah terlambat. Li Qiye membunuhnya dengan hentakan. Melihat Li Qiye menginjak-injak Yesa hingga mati memaksa mereka yang hadir menarik napas dingin. Dalam sekejap mata, orang ini membunuh dua keturunan dari dua kekuatan besar, menyerang Sekte Nightwalker dan Gerbang Setan Langit. Namun, Li Qiye masih tetap ceria seperti biasanya. Seberapa mendominasikah orang ini jika tidak peduli pada dua kekuatan besar? Mungkinkah sengitnya seseorang untuk mempertahankan postur ceria setelah menyinggung dua sekte besar? Ini adalah orang yang berbahaya. Seseorang berbisik dan berbisik. Mo Lidao dan Yesa keduanya cukup terkenal, tapi mereka dengan mudah dibunuh oleh Li Qiye. Setelah menghabisi Yesa dengan hentakan kakinya, Li Qiye tersenyum dan melihat sekeliling semua orang sebelum menatap ke arah Divine Spark Prince. Dia kemudian perlahan bertanya, adakah orang lain yang punya masalah dengan saya? Saya adalah seseorang yang bisa menerima kritik, jadi jangan ragu untuk berkomentar. Ekspresi Divine Spark Prince berubah setelah dimulainya pada saat itu muncul Li Qiye, orang itu memprovokasi dia. Ini merupakan kebencian besar bagi pangeran sombong itu, namun kini ia paham bahwa Li Qiye sangat berkuasa. Meski begitu, sang pangeran tidak mau mundur di depan banyak orang karena dia tidak tahan dengan rasa malu seperti itu. Dia muncul dan berkata, ada banyak sekali master di dunia ini. Li Qiye dengan santai tersenyum sambil melihat ke arah Divine Spark Prince dan bertanya, apakah kamu salah satu dari master itu? Sang pangeran sangat terkejut dan tiba-tiba mundur. Menunjukkan kelemahan seperti itu di depan semua orang sangatlah menyusahkan, dia merasa seperti Li Qiye sedang mempermalukannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk bermain sampai akhir ketika harga dirinya melonjak. Sang pangeran kemudian dengan dingin berbicara, saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi Anda tidak bisa dibandingkan dengan saudara ipar saya. Siapapun yang menentang saudara ipar saya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu hanyalah seekor semut di hadapannya. Sang pangeran mengetahui bahwa dia bukanlah tandingan Li Qiye sehingga dia malah menunjukkan dukungannya, saudara iparnya, Sir Dizuo. Banyak orang yang kesal dengan kesombongan sang pangeran, tetapi semua orang dengan patuh menutup mulut ketika saudara iparnya disebutkan. Mereka hanya bisa menelan amarah mereka, tidak peduli betapa tidak senangnya mereka terhadap sang pangeran. Namun, sebelum sang pangeran bisa menyelesaikannya, Li Qiye menamparnya hingga terbang. Mulut sang pangeran penuh dengan darah setelah dia ditampar dan dia menatap tajam ke arah Li Qiye. Li Qiye dengan bebas berkata, Anda dan saya tidak memiliki keluhan, dan saya bukan tipe orang yang membantai orang yang tidak bersalah. Tapi, kalau ada yang mau disampaikan di depanku, maaf, kadang diterima jadi gatal dan suka menamparkan orang. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Anda, Pangeran Percikan Ilahi ingin memuntahkan darah karena marah dan memasang ekspresi yang sangat jelek saat ini. Dia berharap bisa bergerak maju dan membunuh Li Qiye, tapi alasan mengatakan kepadanya bahwa dia bukanlah tandingannya. Dia tidak punya pilihan selain menahan diri. Li Qiye dengan acuh tak acuh melirik ke arah sang pangeran dan tersenyum riang, kamu sedang membicarakan tentang kakak iparmu, tapi aku harus minta maaf, aku tidak tahu siapa kakak iparmu. Siapa dia? Semua orang tersentak ketika mendengar ini. Kata-kata Li Qiye terlalu sombong. Kultivator, berpengalaman manapun di dunia suci Nether pasti pernah mendengar nama Dizuo. Dizuo, keturunan singgasana tulang segudang, dikabarkan mengembangkan hukum kaisar dari 3 kaisar abadi. Dia adalah salah satu dari 3 pahlawan dunia suci Nether. Legenda menyatakan bahwa Dizuo dapat berbicara kepada surga, dia tak berkompetisi di dunia ini, sehingga banyak orang menemukan, Tuan. Tapi sekarang, Li Qiye malah berkata, siapa kakak iparmu? Ini jelas memicu Dizuo, dan menyebabkan banyak jantung berdebar lebih cepat. Jika anak ini tidak bosan hidup, maka dia hanya bisa dikatakan super mendominasi. Li Qiye mengabaikan sang pangeran. Dia kemudian memeluk Yurong Wanshui dan menggeser tubuhnya hingga menghilang di bawah tirai malam. Setelah Li Qiye pergi, seseorang berkemah, orang yang benar-benar kejam telah lahir. Pangeran Percikan Ilahi tidak bisa menahan amarahnya. Setelah Li Qiye pergi, dia meludah ke arah keberangkatannya dan berkata dengan giginya yang terkatup, binatang kecil yang buta.
Tunggu saja, kamu akan segera mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Golden Child mendekat dan menghibur, saudara Divine Spark, tahanlah sebentar. Manusia junior ini tidak akan sombong lama-lama. Saat Tuan Dizuo datang, dia pasti akan menghabisi bocah nakal itu dengan pedangnya. Golden Child juga merupakan generasi yang jenius dan sangat sombong. Namun, setelah melihat Li Qiye dengan cepat mengirim Mo Li Dao seperti membunuh seekor lalat, jantungnya juga tenggelam. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Li Qiye, jadi dia tidak berani mengatakan apapun ketika Li Qiye menamparkan pangeran percikan ilahi. Pada saat penting itu, jika dia terburu-buru masuk sendiri, maka itu sama saja dengan bunuh diri. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya demi pangeran percikan ilahi. Hari ini, pangeran percikan ilahi telah kehilangan mukanya. Dia adalah pangeran dari negeri percikan ilahi dan selalu sombong dengan identitas bangsawannya. Sejak adiknya diturunkan dengan Dizuo, status negaranya melonjak di dunia suci Nether. Kemanapun dia pergi, para anggapan muda dan bahkan orang jenius akan sangat sopan terhadapnya. Saat ini, dipermalukan oleh bocah manusia di depan banyak orang adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Tatapannya menjadi sangat kejam saat dia berbicara dengan ekspresi memutarbalikkan, tunggu saja, hewan kecil, tidak perlu menunggu kakak iparku hanya untuk semut sepertimu. Adikku saja sudah cukup untuk mengecewakanmu. Saat itu, aku akan membuatmu bersujud dan menjilat sepatuku. Sang pangeran tidak akan pernah memaafkan Li Qiye karena telah memberikan hal terbesar dalam hidupnya. Begitu Li Qiye jatuh ke tangannya, dia akan memakan waktu dan perlahan-lahan menyiksa Li Qiye. Banyak yang bertengkar muda yang tidak setuju dengan perkataannya. Dia jelas-jelas orang pertama yang memprovokasi Li Qiye, tapi tentu saja, tidak ada yang akan mengutarakan dengan lantang. Sang pangeran tidak memiliki bakat untuk bergabung dengan para elit generasi muda, dia bahkan tidak setara dengan Golden Child, tapi banyak orang yang masih mewaspadainya. Salah siapa dia mempunyai saudara perempuan yang baik dan saudara ipar yang luar biasa. Faktanya, banyak orang merinding setelah memikirkan adiknya, Divine Spark Phoenix Maiden. Dia bukan hanya kecantikan yang mengalahkan kerajaan, dia juga memiliki kekuatan yang kuat. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari Golden Child. Beberapa orang memujinya sebagai wanita tercantik dan ahli nomor satu di antara generasi muda di awan jauh. Sebagian ucapannya adalah sanjungan, namun tidak hanya ditujukan kepadanya, namun juga ditujukan kepada Dizuo. Tercantik atau tidaknya dia tergantung pada pandangan subjektif masing-masing orang. Namun, dia jelas bukan ahli nomor satu di antara generasi muda di awan jauh. Meski begitu, tidak ada yang berani menunjukkan rasa jijiknya. Intinya memang sangat dalam dan kekuatan luar biasa, inilah alasan banyak anak muda jenius yang takut padanya. Dia bukan sekedar vas bunga yang indah karena bakat dan budidayanya sangat besar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi pasangan yang cocok dengan karakter seperti Dizuo? Inilah alasan mengapa banyak orang menunjukkan rasa takut ketika disebutkan. Tunggu saja, hewan kecil, adikku hampir sampai. Pangeran percikan ilahi melampiaskan kekesalannya. Meskipun banyak orang tidak menyukai cara-caranya, hati mereka bergetar setelah mendengar tentang Phoenix Maiden yang akan segera tiba. Jika Phoenix Maiden datang, bukankah itu berarti Dizuo, sebagai pertunangannya, juga akan datang? Dizuo adalah eksistensi yang tinggi di awan, seseorang yang akan membuat semua orang merasa sedih. Generasi muda sama sekali tidak ingin melihat Dizuo. Selama Dizuo ada di sana, setiap orang jenius, tidak peduli seberapa berbakat atau hebatnya mereka, tidak akan bisa bersinar. Sebelum kecemerlangan Dizuo, semua orang jenius dikalahkan dan tidak bernilai satu koin pun. Dizuo adalah gunung yang tidak dapat mengatasi yang selalu menekan para petani muda. Mereka tidak bisa mengungkuli dia dan hanya bisa terus ditekan olehnya. Li Qiye memeluk Qiurong Wanshui sepanjang perjalanan kembali ke tempat tinggal mereka. Dia masih terus menekannya untuk menurunkannya. Dia kemudian menepuk pundaknya dan tersenyum, Qiurong, apakah kamu takut, atau kamu mengingat perasaan berada dalam pelukanku dan berpikir bahwa kamu tidak ingin pergi? Pikiran Qiurong Wanshui kembali ke tubuhnya yang panas saat dia tersipu sambil menatapnya dengan sepasang mata yang dipenuhi air musim gugur jernih yang akan tumpah.
Dia menatap Li Qiye dan menemukan sedikit seringai dan sikapnya yang selalu acuh tak acuh, semua hal ini terpatri dalam jantung sebelum dia menyadarinya. Nyala api berkobar jauh di dalam dirinya ketika dia melihat pemuda yang berada tepat di hadapannya ini. Qiurong Wanshui menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba memaksakan keberaniannya. Dia mendekat dan mengulurkan tangan yang seperti batu giok untuk memeluknya dan tidak bisa menahan keinginan untuk menciumnya. Saat bibir mereka bersentuhan, jantungnya berdebar kencang saat dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Meskipun dia gugup, dia tetap dengan tegas memilih untuk menciumnya lebih lama. Wanita ini anggun tersipu seperti matahari sore. Ciuman itu mengungkapkan kurang cintanya, tapi dia tetap gigih. Li Qiye terkejut saat dia merasakan bibir lembut dan manisnya. Dia kemudian mengangkat wajah wanita cantik dewasa ini dan dengan keyakinan kuat. Dia tidak menunjukkan belas kasihan saat dia memaksa masuk untuk menghargai lidahnya yang harum dan tidak membiarkan dirinya melarikan diri. Jiwa Qiurong Wanshui hampir meninggalkan tubuhnya karena mencium sombong Li Qiye saat dia merasakan kekuatan terkuras dari tubuhnya. Dirinya yang tidak bisa membiarkan semuanya berlalu, dia sedikit menjulurkan lidahnya untuk membiarkan pria itu melakukan apa yang dia mau, dia seperti ngengat yang tertarik pada api. Ciuman penuh gairah itu membuat tangan Li Qiye mengelus pantatnya yang menggairahkan. Dengan terjepit, dia menjadi lemah dan jatuh ke pelukannya. Dia kemudian menamparnya dan menggoda, "Ketuaku yang terkasih, apakah kamu ingin menghangatkan tempat tidurku malam ini?" Hal ini tiba-tiba menyebabkan seluruh tubuh terasa panas dan kulitnya diwarnai dengan warna yang memikat, dia tidak bisa tetap tenang karena rasa malunya dan dengan cepat mendorongnya menjauh. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya untuk menatapnya ketika dia dengan malu-malu berkata, "Dalam mimpimu, aku tidak akan pernah menghangatkan tempat tidurmu." Oleh karena itu, dia lari dengan kecepatan tercepatnya. Dia masih merasa terburu-buru setelah meninggalkan Li Qiye. Dia dengan lembut menggigitnya sambil mengingat pemandangan sebelumnya. Seolah-olah dia telah dirasuki oleh pesona pemuda itu dan mau tidak mau menawarkan ciuman pertamanya. Dia tidak tahu dari mana dia menemukan keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Akhirnya, dia cantik dewasa dengan genit merengut dan tidak berani mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Paginya berikutnya, wajahnya terasa panas setelah dia melihat Li Qiye. Dia kemudian dengan bercanda bertanya, "Jadi, apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam?" Li Qiye kemudian mencetak mata dengan sikap polos namun sugestif. Sambil merasa malu sekaligus marah, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikiran yang kacau sebelum menyorotnya dan berkata, "Ocehan yang tidak terlalu tidak masuk akal. Kemana kita akan pergi hari ini?" Qiurong Wanshui adalah wanita dewasa dan anggun sehingga matanya yang genit namun pemalu memiliki pesona yang sangat berbeda. Kombinasi kedua hal ini membuatnya semakin menarik. Li Qiye tersenyum dan menjawab dengan bebas, "Kami akan mencari seseorang. Tapi aku tidak tahu apakah kita bisa menemukan orang itu atau tidak. Jika berhasil, mungkin kita bisa mendapat kabar." Mereka kemudian meninggalkan penginapan dan menjelajahi Midtown. Dia secara khusus mencari gang dan mencatat tanda-tanda tertentu di sekitarnya. Mereka pergi ke beberapa gang kecil tetapi tidak dapat menemukan orang tersebut. Setelah berjalan melewati banyak gang, Qiurong Wanshui dengan penasaran bertanya, "Siapa yang ingin kita temukan?" "Seorang pria bersembunyi yang tidak ingin bertemu orang lain." Li Qiye menjawab sambil tersenyum. "Bang, gelandangan." Namun, saat mereka melanjutkan pencarian, seluruh Midtown, tidak, seluruh Necropolis tiba-tiba berguncang. Kota yang berguncang membuat Qiurong Wanshui ketakutan ketika dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Li Qiye merasakan langit dan bumi berguncang saat dia menarik Qiurong Wanshui ke langit dengan ekspresi yang berubah. Dia kemudian menatap ke arah Nightsea dan berseru, "Itu datang dari Nightsea." Gemuruh. Nightsea tidak terlalu jauh dari tempat Li Qiye berada. Semua orang melihat pemandangan yang mengerikan. Suara gemericik udara menambah pemandangan menakjubkan saat pilar air pasang melonjak ke langit, hampir menembus 9 langit. Gelombang ini sepertinya ingin menyapu semua bintang yang tergantung di atasnya. Setelah mencapai ketinggian yang luar biasa, ia mulai turun sambil menciptakan suara cipratan mengerikan yang terdengar oleh semua orang di Necropolis. Semua ketakutan, termasuk para petani muda dari luar serta warga sekitar.
Lama setelah air pasang surut, banyak orang masih terguncang karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan perkembangan mendadak ini. Itu pasti Night Sea. Li Qiye mengerang. Ekspresinya setelah berubah mengingat hal tertentu. Qiurong Wanshui tercengang dengan perkembangan baru ini. Dia belum pernah mendengar kejadian serupa sebelumnya. Gelombang pasang tiba-tiba melesat ke langit, ini terlalu menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa sekarang? Apakah kita pergi ke Night Sea untuk melihatnya? Qiurong Wanshui yang ketakutan bertanya pada Li Qiye. Namun, mereka tidak perlu pergi ke Night Sea. Dalam waktu singkat, informasi baru menyebar ke seluruh Necropolis. Para pembawa pesan tersebut adalah para penggarap dari luar bersama dengan hantu-hantu setempat. Night Sea sekarang cerah. Sepotong berita yang mempesona mengejutkan seluruh Necropolis. Laut malam cerah. Mustahil. Reaksi pertama terhadap berita ini adalah ketidakpercayaan. Penduduk setempat juga tidak mempercayainya. Bahkan sebagai hantu, mereka tidak percaya hal yang tidak terbayangkan. Seperti itu, selama jutaan tahun terakhir, Night Sea selalu gelap seperti tinta. Bahkan sentimen yang paling lama hidup di Necropolis belum pernah mendengar tentang Night Sea yang berubah menjadi tembus cahaya. Ini sangat benar. Tidak hanya sudah menjadi jelas, namun hal ini tidak lagi menjadi hal yang tidak menyenangkan lagi. Siapapun bisa masuk tanpa menghadapi bahaya apapun, dan pawangnya juga menghilang. Saya punya teman yang sedang menangkap ikan di Night Sea. Dia terlempar ke langit oleh gelombang pasang dan mengira dia pasti akan mati begitu dia jatuh ke Night Sea, tapi airnya menjadi jernih dan tidak menenggelamkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang segera pergi untuk memeriksanya. Saat perubahan mendadak ini terjadi di Night Sea, banyak orang yang masih memancing dan terlempar ke angkasa. Mereka mengira mereka pasti akan dikutuk, tetapi Night Sea tidak lagi berbahaya saat mereka jatuh ke udara. Semua penangannya juga menghilang. Meskipun lingkungan barunya bebas risiko, semua petani muda ini lari dari Night Sea karena ketakutan. Setelah konfirmasi, banyak orang menuju Night Sea, termasuk penghuninya yang hantu. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang berbondong-bondong ke tepian dan memandangi jernihnya air laut dengan takjub. Mereka menggosok mata berulang kali karena mengira itu hanyalah ilusi. Namun, bukan itu masalahnya, ini adalah kenyataan. Air yang tadinya hitam pekat kini sebening kristal. Seorang tetangga mau tidak mau melompat ke udara, ayo, kita akan menjelajah. Pada awalnya, anak-anak muda sangat berhati-hati dan hanya mencelupkan satu kakinya ke dalam udara. Begitu mereka menemukan bahwa tidak ada yang salah, mereka semua pergi ke Night Sea. Sekarang baik-baik saja, Night Sea tidak menenggelamkan orang lagi. Setelah menyadari tidak adanya bahaya, banyak pembudidaya muda dengan bersemangat mendorong ke laut dan berenang seperti naga banjir. Sebelumnya, Night Sea terkenal karena bahayanya, begitu seseorang jatuh ke perairannya, nasib mereka hanyalah kematian. Jadi, semua orang sangat berhati-hati di tempat ini. Tapi sekarang, Night Sea tidak berbahaya sama sekali, jadi bagaimana mungkin orang tidak bersemangat? Dibandingkan dengan orang luar yang bahagia, hantu lokal Necropolis sangat berhati-hati. Hantu-hantu ini masih sangat takut pada Night Sea meski sudah jelas. Mereka kemudian pergi, mereka terlalu enggan untuk tinggal dekat dengan pantai. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Untuk sesaat, banyak spekulasi terbentuk di sekitar Necropolis untuk menjelaskan perubahan Night Sea. Mengapa Night Sea tiba-tiba menjadi jelas? Qiurong Wanshui juga sulit mempercayainya. Li Qiye teringat setelah mendengar berita itu. Dia punya beberapa perkiraan untuk menjelaskan perubahan ini, tapi dia tidak bisa memastikannya sampai dia secara pribadi mengonfirmasinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih perlu menemukan orang itu? Qiurong Wanshui bertanya pada bangsawan mudanya. Tidak, kita harus pergi ke aliran leluhur agar aku bisa bertemu seseorang. Li Qiye berpikir sejenak sebelum menjawab. Bersambung.